Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah dari Dayat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kala itu ketika anak-anak seusianya akan menanyakan kepada ibunya tentang menu makanan di rumah mereka hari itu, maka Dayat akan menanyakan kepada ibunya tentang jatah makanan yang akan didapatnya hari itu. Anak sulung dari 4 bersaudara itu sudah merasa sangat senang sekali ketika dia mendapatkan jatah sepiring nasi putih dengan taburan garam halus untuk menambah rasa dari sebuah kenikmatan yang akan membuat perutnya terasa kenyang hari itu. Tapi tidak jarang Dayat akan membiarkan perutnya berbunyi nyaring ketika dia tidak mendapatkan jatah makan, karena harus bergantian dengan ibu dan adik laki-lakinya yang usianya hanya terpaut 3 tahun darinya. Ayah Dayat yang konon katanya merantau ke pulau seberang itu tidak juga kunjung pulang setelah 2 tahun kepergiannya. Tidak ada kabar berita dari orang yang seharusnya bertanggung jawab dengan kehidupan keluarganya itu. Setiap kali Dayat menanyakan kepada ibunya tentang di mana keberadaan ayahnya, maka ibunya pun hanya terdiam tanpa memberi sebuah jawaban. Lalu dia pun akan meneteskan air mata, seolah ayahnya adalah sumber kesedihan bagi ibunya. Kaos oblong kumal dan celana pendek yang bolong di bagian tengahnya selalu dipakai oleh Dayat setiap harinya untuk menutupi tubuh kurusnya ketika dia bermain dengan anak seusianya. Walaupun selalu menjadi bahan candaan teman-temannya serta menjadi bahan cemoohan para tetangganya, tapi Dayat yang merupakan seorang anak periang dan jarang terlihat marah itu tidak sekalipun menanggapi hinaan-hinaan yang datang menyerang dirinya. Karena ibunya selalu mengatakan, jika kemiskinan hanyalah sebuah keadaan hidup dan setiap keadaan pasti akan berubah, layaknya siang yang akan berganti menjadi malam. Tapi walaupun Dayat tidak pernah marah ketika diri dan keluarganya dihina, Dayat selalu mengingat siapa saja orang-orang yang telah menghinanya. Hal itu sengaja dilakukan Dayat untuk memacu semangat hidupnya agar menjadi seseorang yang layak dihargai di tengah-tengah masyarakat. Dayat yang hanya bersekolah selama 2 tahun terpaksa harus meninggalkan bangku sekolahnya ketika dia sudah mulai bisa membaca dan menulis. Menurutnya, dengan hanya bisa membaca dan menulis serta mengenal angka, itu sudah cukup baginya. Selain tidak ingin membebani ibunya, Dayat juga lebih mementingkan keempat adiknya agar bisa ikut mengenyam pendidikan sekolah dasar dan juga untuk kebutuhan makan sehari-harinya. Memasuki usianya yang ke-13 tahun, Dayat pun mulai bekerja serabutan. Apapun dia lakukan untuk dapat membantu ibunya dan dapat makan nasi putih, walau hanya dengan taburan garam. Setelah banyak yang mengenal Dayat sebagai anak yang bisa dan mau bekerja apapun, akhirnya nasib Dayat perlahan-lahan berubah. Walau hanya dengan lauk, tahu, dan tempe, tapi kini Dayat dan adik-adiknya serta ibunya tidak lagi kelaparan. Selain itu, Dayat juga bisa membantu ibunya membayar uang SPP bulan adiknya yang saat itu sudah menginjak kelas 3 SD. Nasib Dayat pun berubah drastis ketika Dayat bertemu dengan Bang Buluk. Seorang pemuda yang berusia 25 tahun itu sering meminta Dayat untuk mengantarkan barang-barang dalam bungkusan kecil, dengan imbalan yang terbilang cukup besar kala itu. Walaupun hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 sekolah dasar, tapi Dayat bukanlah seorang remaja yang bodoh atau mudah untuk dibodoh-bodohi. Karena merasa curiga dengan barang yang dibungkus kecil dan diantarnya ke beberapa orang yang telah menjadi langganannya, Dayat pun mencoba membuka satu barang yang akan diantarnya. Sialan, pantesan Bang Buluk berani ngasih upah gede, ternyata beginian yang suruh nganter. Kampret bener dah. Gerutu Dayat sambil kembali merapikan barang yang ternyata berisi daun kering serta beberapa butir obat yang dilarang. Ya mau gimana lagi,
yang penting aman. Beras di rumah aman, sekolah SPP si Oji aman. Ucap batin Dayat yang kembali berjalan untuk mengantarkan barang yang dibawanya itu. Setelah beberapa bulan bekerja bersama Bang Buluk, Dayat pun mulai dapat membeli baju baru, sepatu dan celana jeans yang sangat diimpikannya sedari kecil. Selain itu, Dayat juga bisa membelikan adik-adiknya pakaian yang layak serta sedikit uang jajan setiap harinya. Hal itu pun membuat Butini merasa curiga dengan pekerjaan Dayat yang hanya serabutan, tapi kini dapat memiliki banyak uang. "Yat, lu kagak pernah kan nyolong barang orang?" tanya Butini dengan suara lembutnya. "Lah kagak pernah, Mak. Amit-amit bayi bedong dah. Saya mah bukan maling," jawab Dayat yang merasa terkejut dengan pertanyaan ibunya. "Terus lu dapat duit segitu banyaknya dari mana, Yat? Kan kerjaan lu asal goblek doang," tanya Butini sambil menjahit pakaian bekas yang baru saja diberikan oleh tetangganya. "Saya nganter-nganter barang, Mak. Tiap hari kan bisa sampai 4 tempat naik turun mikrolet, metro mini, PPD. Ribet dah kalau diceritain." "Emak tenang aja, yang penting saya kagak nyolong," balas Dayat sambil membaringkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang memiliki bau khas dari ompol adik-adiknya. "Tumben si Oji sama yang lainnya udah pada tidur, Mak?" tanya Dayat yang terus menemani ibunya menjahit gaun anak-anak yang akan dipakai Marni ke ulang tahun temannya besok. "Adik lu sekarang tidurnya sore. Alhamdulillah dia pada kenyang, jadi tidurnya anteng, Yat," jawab Butini sambil tersenyum ke arah Dayat. "Emak kagak tahu harus bilang apa lagi, Yat. Emak cuma bisa bilang terima kasih karena lu udah ngebantu emak buat nyukupin kebutuhan hidup keluarga kita," imbu Butini dengan wajah sendu dan mata yang berkaca-kaca. "Lah, itu kan emang udah tugas Dayat, Mak. Sekarang Dayat udah bisa gantiin posisi bapak. Jadi udah kewajiban Dayat buat nyukupin kebutuhan kita, Mak. Yang penting emak sehat-sehat ya. Udah kagak usah dipikirin lagi," ujar Dayat yang langsung memalingkan wajahnya untuk menutupi kesedihannya. Walau berusaha tetap tegar di hadapan ibunya dan terus saja bersikap konyol di depan teman-temannya, tapi sebagai manusia biasa, Dayat sangatlah merasa sedih dan kesepian. Rasa rindu kepada sosok ayah yang kali terakhir ia temui ketika dia masih berusia 6 tahun itu membuat Dayat menitikan air mata dalam sunyinya malam. Tidak sekalipun Dayat mengeluhkan nasibnya dan tidak sekalipun Dayat menunjukkan kesedihannya kepada siapapun, bahkan kepada ibunya sendiri. Merasa sangat bersyukur dengan apa yang dijalani Dayat, dia pun mulai menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Dayat yang sudah sangat akrab sekali berteman dengan kemiskinan pun memiliki cita-cita untuk membuka sebuah usaha yang akan dikelolanya bersama sang ibu. Tanpa rasa lelah dan takut, Dayat pun terus bekerja mengantarkan barang yang sebenarnya adalah barang terlarang. Di usianya yang masuk ke angka 15 tahun itu, Dayat harus mengalami kepedihan hidup yang sangat teramat pedih. Selain harus mengurus ketiga adiknya seorang diri, Dayat pun harus terus mencari uang untuk kebutuhan hidup keluarga mereka. Dibantu Oji yang sudah duduk di kelas 4 sekolah dasar itu, Dayat pun terus berjuang untuk menghidupi Ita yang masih berusia 7 tahun dan sudah duduk di kelas 1 sekolah dasar, serta Mia yang masih berusia 5 tahun kala itu. Selain harus mengalami pahit getirnya kenyataan hidup, Dayat pun harus berurusan dengan hal-hal gaib sepeninggal ibunya. Karena yang menjadi penyebab kematian Butini adalah pembunuhan yang disertai dengan tindak kekerasan seksual. Semua itu berawal dari kedatangan Bang Buluk ke rumahnya bersama Bang Roger dan Bang Komar. Ketiga pemuda yang biasa ditemui Dayat di markas mereka itu mendatangi rumah kecil yang dihuni Dayat dan ibunya serta ketiga adiknya. Awalnya kedatangan Bang Buluk dan yang lainnya memiliki maksud baik, yaitu mereka hendak menjenguk Dayat yang sudah 1 minggu belakangan sakit dan tidak bisa bekerja. Tapi setelah melihat Butini, ketiga pemuda yang sudah sangat akrab sekali dengan minuman keras serta obat-obatan terlarang itu mulai tertarik dengan kecantikan Butini. Hari itu Dayat yang sudah sembuh dari sakitnya mulai beraktivitas seperti biasanya, walau masih merasa belum begitu bugar. Tapi Dayat memaksakan diri untuk bekerja seperti biasanya, karena Bang Buluk mengancam akan mencari pengganti Dayat jika Dayat tidak segera bekerja. Sebenarnya hari itu Dayat merasa ada sesuatu yang aneh dengan ibunya, karena sedari semalam ibunya selalu mengatakan ingin menyusul ayahnya karena sudah lelah dengan kehidupan yang dijalani kala itu. Tapi Dayat pun mencoba menghibur ibunya dengan mengatakan jika nanti
dia akan mencarikan uang sebagai ongkos untuk mencari keberadaan ayahnya. Sesampainya Dayat di sebuah rumah tua bekas bangunan Belanda yang dijadikan markas oleh Bang Buluk, Bang Roger, dan Bang Komar, Dayat pun menerima beberapa barang untuk diantarkan. Tidak seperti biasanya, kala itu ada beberapa barang yang harus diantar dengan 2 alamat baru dan belum pernah dikunjunginya. Di alamat yang ini, lu ketemu sama Amrun, Yat. Dia nunggu di taman jam 2 sore. Nah yang ini, lu langsung aja masuk ke komplek perumahannya. Dia nunggu di rumah. Barang yang lainnya ke tempat biasa saja, ujar Bang Buluk yang memberi penjelasan kepada Dayat. Paham belum lu, Yat? Saut Bang Komar sambil menuang minuman berbusa ke dalam gelas besar. Lah tenang aja Bang, masa iya saya kagak paham? Balas Dayat sambil menata barang-barang kecil yang akan dibawanya. Ya udah Bang, saya jalan dulu dah. Imbu Dayat yang sudah bersiap untuk beraksi. Nih ongkosnya, udah gue lebihin tuh. Pulangnya lu bisa naik bajai. Nah, ini upah lu. Gue lebihin juga, biar bisa makan enak lu hari ini, ucap Bang Roger sambil memberikan uang kepada Dayat. Oke Bang, saya cabut dulu ya, balas Dayat yang langsung berlalu pergi. Oke Yat, hati-hati ya, balas Bang Buluk sambil terus menatap Dayat hingga tubuhnya hilang di balik tembok yang ditumbuhi pohon rambat itu. Sementara itu ketika hari menjelang siang, Oji dan Ita yang sedang bersiap untuk berangkat ke sekolahnya, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan Bang Buluk, Bang Roger, dan Bang Komar ke rumah mereka. Setelah memanggilkan Butini yang sedang berada di belakang rumah, Oji dan Ita pun langsung berpamitan untuk berangkat ke sekolahnya. Dan entah apa yang terjadi dengan Butini hari itu, karena ketika Oji dan Ita pulang dari sekolah, sudah banyak orang yang berkerumun di rumahnya. Rumah kecil yang berada di tengah kebun palem besar itu memang menjadi rumah yang jauh dari rumah-rumah lainnya. Walaupun pada pagi harinya di depan halaman rumah yang sebagian dindingnya masih menggunakan papan kayu dan bilik bambu itu ramai dengan anak-anak yang bermain, tapi akan terlihat sangat sepi ketika jam menunjukkan pukul 12 siang. Menurut beberapa orang yang sudah berada di rumah Butini, siang itu ada salah satu tetangga yang tinggal di ujung gang. Sebelum masuk ke kebun palem tempat rumah Butini berada, mendengar suara Mia terus saja menangis. Karena merasa kasihan dengan Mia, Bu Atin pun langsung berlari ke rumah Butini dan mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Karena tidak ada jawaban dari Butini, Bu Atin pun langsung masuk ke dalam rumah yang pintu depannya agak sedikit kebuka kala itu. Dan betapa terkejutnya Bu Atin dengan apa yang dilihatnya kala itu. Dengan tubuh gemetar ketakutan, Bu Atin pun menghampiri Mia yang berada di samping tubuh kaku Butini, yang kedua matanya masih terbuka lebar itu. Ya, Butini ditemukan oleh Bu Atin di dalam rumahnya sudah dalam kondisi tidak bernyawa, dengan kedua mata terbelalak dan terdapat luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Awalnya pihak keluarga dekat Butini dan warga sekitar hendak melaporkan kematian Butini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi dikarenakan tidak ada saksi mata ataupun bukti-bukti yang dibutuhkan, setelah urung untuk melaporkan kejadian naas itu, keluarga dan warga sekitar pun akhirnya sepakat untuk langsung menguburkan jasad Butini karena hari sudah semakin sore. Tanpa menunggu kedatangan Dayat, jenazah Butini pun langsung dimakamkan setelah sebelumnya dimandikan dan disolatkan. Entah kemana perginya Dayat hari itu, semua orang pun memikirkan keadaannya. Keluarga dan warga sekitar sudah mencari Dayat di tempat biasa Dayat berada, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya kala itu. Sekitar pukul 9 malam, Dayat baru saja turun dari sebuah mikrolet dan menyeberang jalan lalu masuk ke jalan yang akan mengantarnya menuju ke tempat tinggalnya. Gelap dan sunyi, pada saat daerah setempat belumlah seramai sekarang. Walaupun begitu, Dayat terus berjalan tanpa sedikit pun rasa takut. Dan setelah melewati pabrik susu yang sudah terbengkalai, Dayat pun melihat sosok perempuan yang sepertinya tidak asing lagi baginya. Bulu kuduk Dayat pun meremang. Dia menghentikan langkahnya sambil mengusap kedua matanya berharap apa yang dilihatnya itu adalah seseorang yang juga akan menuju ke daerah tempat tinggalnya. Tapi anehnya, setelah angin berembus pelan, sosok perempuan yang sepertinya dikenal Dayat itu pun langsung menghilang dari pandangan matanya. Tidak ada yang Dayat pikirkan lagi saat itu. Karena jika dia memikirkan tentang makhluk-makhluk gaib yang konon katanya sering mengganggu orang-orang yang melewati daerah itu, maka Dayat pun akan merasa ketakutan. Setelah melewati tempat pembuangan sampah yang besar dengan bau menyengat yang membuat Dayat menutup hidungnya itu, dia pun mulai masuk ke arah sebuah gang.
dan melewati bangunan sekolah dasar tempat di mana kedua adiknya bersekolah. Setelah melewati gedung sekolah yang gelap gulita itu, Dayat pun terus berjalan hingga melewati beberapa rumah warga sebelum dia berbelok dan masuk ke jalan setapak yang terdapat 5 bangunan rumah yang ditempati oleh keluarga Pak Maman dan keluarga Bu Atin, serta beberapa keluarga lainnya. Setelah itu Dayat pun berbelok ke arah kiri dan mulai memasuki kebun palem yang terdapat banyak pohon besar di sana. Keanehan pun mulai kembali ditemukan Dayat ketika dia melihat ibunya berjalan ke arahnya dan dari kejauhan tampak pintu rumahnya agak sedikit terbuka. Merasa sangat heran dengan apa yang akan dilakukan ibunya, Dayat pun menghentikan langkahnya dengan maksud menunggu ibunya sampai di hadapannya. "Mau kemana, Mak?" tanya Dayat dengan senyum sumringahnya, walau dia sedikit merasa aneh dengan ibunya kala itu. Dengan wajah pucat dan dibalut kesedihan mendalam, Butini pun terus memandangi Dayat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Walau merasa heran dengan ibunya saat itu, tapi Dayat tidak berani untuk menanyakan apa yang sedang terjadi pada beliau. Karena biasanya Butini akan terdiam dengan kesedihan di wajahnya ketika dia teringat Pak Secep yang tidak lain adalah ayah dari Dayat. "Emak lagi kurang enak badan ya. Ayo dah Mak, kita masuk ke rumah. Lagian itu rumah ngablak begitu, ntar tikus pada masuk lagi," ujar Dayat yang mencoba mencairkan suasana. "Maafin emak ya Yat. Emak kagak pernah nyenengin Dayat. Emak cuma bisa ngerepotin Dayat terus. Maafin emak ya Neng," balas Butini dengan suara datar dan tatapan mata kosong yang memandang ke arah gang yang tidak jauh dari tempat mereka berada. "Kagak apa-apa Mak, Dayat kagak pernah ngerasa direpotin. Kan emang udah jadi tanggung jawab Dayat. Sekarang masuk yuk Mak. Dayat capek banget Mak, seharian muter-muter sampai ke Ancol tadi," balas Dayat yang berjalan maju untuk mendekat ke arah ibunya. "Maafin emak Yat. Emak nitip si Oji, Ita, sama Mia ya Yat. Lu urusin adik-adik lu, jangan lu omelin Yat. Pokoknya emak titip mereka ya Yat," ujar Butini yang membuat Dayat merasa kebingungan. "Ya udah Mak, ayo kedah kita pulang," balas Dayat yang tidak mencurigai apa yang terjadi sebenarnya. "Iya Yat," balas Butini yang membuat Dayat berjalan ke arah rumahnya karena hari itu dia merasa sangat lelah sekali. Semakin Dayat berjalan dan berada dekat dengan rumahnya, Dayat merasa kebingungan dengan banyaknya orang yang ada di teras rumah kecil milik orang tuanya. Semua mata pun memandang ke arah Dayat penuh kesedihan dan penyesalan. Di rumah kecil itu terlihat ada paman Dayat, yaitu adik dari Butini yang bernama Bang Saman, serta beberapa orang keluarga dekat Butini lainnya. Ada juga Pak Maman dan Pak Abeng yang merupakan tetangga yang paling dekat dengan rumah Butini, serta Bu Atin dan beberapa orang lainnya di dalam rumah sederhana itu. "Yang sabar ya Tong, maafin kita semua yang ada di sini, kita nggak bisa bantu apa-apa," ujar Bang Saman yang membuat Dayat terkejut dengan penuturan pamannya itu, yang langsung berdiri dan menghampirinya ketika Dayat sampai di depan rumahnya. "Ada apaan sih Bang? Tumbenan bener pada ngumpul di rumah. Nah, itu emak saya mau kemana? Lagi banyak orang dia pergi ke depan," balas Dayat sambil membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah ibunya berada. "Emak lu udah gak ada Yat. Emak lu udah pergi jauh," balas Bang Saman sambil meneteskan air matanya. "Jauh gimana? Oh no, barusan saya ketemu emak. Dia di situ tuh," balas Dayat sambil menunjuk ke arah barisan pohon palem besar yang baru saja dilewatinya. "Emak lu udah meninggal Dayat. Emak lu udah kagak ada," saut Bu Atin yang langsung berdiri dan keluar sambil menangis histeris. Mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Atin, Dayat pun langsung berlari ke dalam rumah. Tapi betapa terkejutnya Dayat ketika di dalam rumahnya dia tidak lagi melihat ibunya berada di sana. Dayat pun langsung berlari ke arah belakang rumahnya untuk mencari keberadaan ibunya. Tapi semuanya sia-sia karena ibunya sudah dimakamkan sekitar pukul 5 sore tadi. "Emak saya mana Bu? Emak saya mana?" seru Dayat yang mulai menangis mencari keberadaan ibu. Orang-orang dan keluarga Butini yang ada di rumah itu pun langsung berusaha menenangkan Dayat dengan menceritakan apa yang telah ditemui oleh Bu Atin tadi siang. Dengan perasaan hati yang hancur, Dayat pun berusaha tegar menerima kenyataan yang ada dan terus berusaha mengikhlaskan kepergian ibunya.
Keesokan harinya Dayat pun diantar paman serta saudara sepupunya untuk berziarah ke makam Butini. Dengan kesedihan yang mendalam, Dayat pun berangkat ke sebuah pemakaman umum untuk melihat tempat pembaringan terakhir ibunya. Dayat dan Bang Saman serta sepupunya yang bernama Alun dan juga Bu Atin bersama Bu Yati pergi meninggalkan pemakaman umum tersebut dan langsung pulang. Sesampainya di rumah, air mata Dayat pun kembali jatuh melihat adik-adiknya juga masih diselimuti kesedihan. Dengan penuh kasih sayang, Dayat pun langsung menggendong Mia yang kala itu masih berusia sekitar 5 tahun. Sambil mengenang ibunya, Dayat pun memeluk erat tubuh Mia. Sambil terus meminta maaf kepada ibunya karena dia tidak mampu menjaga ibunya dan tidak berada di sisinya di saat-saat terakhirnya di dunia. Tidak lama kemudian Bang Saman dan yang lainnya pun berpamitan untuk pulang. Dengan cepat Dayat pun menghapus air matanya dan menemui Bang Saman untuk mengantarnya pulang. "Yat, ntar malam kita nggak ada yang bisa kemari. Lu nggak apa-apa kan di rumah sama adik-adik lu?" tanya Bang Saman kepada Dayat. "Iya bang, kagak apa-apa. Saya bisa jaga adik-adik saya," balas Dayat sambil kembali mengusap air mata yang membasahi kedua pipinya. "Bukan apa-apa Yat. Ntar malam abang ada pengajian di rumah tetangga abang. Nah pengajian di sini kan ntar malam ketiga sama malam ketujuh. Jadi malam ini kita pada kagak kemari nih," ujar Bang Saman yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Dayat. "Iya bang, kagak apa-apa. Makasih nih bang sebelumnya. Kalau emak ada salah, tolong maafin ya bang," balas Dayat sambil menahan kesedihannya. Beberapa saat setelah kepergian Bang Saman, Alin dan yang lainnya, Dayat pun kembali kedatangan tamu. Ya, kala itu Bang Buluk, Bang Roger dan Bang Komar datang untuk mengucapkan turut berduka cita kepada Dayat. Tapi di antara ketiga orang yang datang ke rumah Dayat hari itu, hanya Bang Roger yang terlihat sangat gelisah ketika mereka sedang berbincang dengan Dayat. Entah apa yang dialami Bang Roger kala itu, tapi wajahnya tiba-tiba saja menjadi pucat dengan butiran keringat yang meleleh dari keningnya. Kecurigaan Dayat saat melihat Bang Roger bukanlah karena hal lain, tapi Dayat mengira jika Bang Roger sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau daun kering yang sering dijadikannya rokok yang membuatnya berhalusinasi. Tapi sebenarnya apa yang terjadi kepada Bang Roger saat itu bukanlah karena pengaruh obat atau barang haram lainnya, tapi dia seperti ketakutan melihat sosok makhluk yang ada di rumah Dayat kala itu. Karena merasa sudah tidak nyaman berada di rumah Dayat, Bang Roger pun mengajak Bang Buluk dan Bang Komar pergi dari sana. Dan setelah memberikan sejumlah uang dan amplop sebagai uang duka, ketiga pemuda itu pun pergi meninggalkan rumah Dayat. Bersamaan dengan itu, dari arah depan datang Bu Atin dan Bu Yati membawakan makanan untuk Dayat dan adik-adiknya. Kedua ibu-ibu yang menjadi tetangga terdekat dari rumah Dayat itu pun berpapasan dengan Bang Buluk, Bang Roger serta Bang Komar. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, Bu Atin pun lalu menanyakan kepada Dayat tentang ketiga pemuda yang terlihat urakan itu. "Itu teman-teman elu Yat?" tanya Bu Atin yang baru saja sampai di depan rumah Dayat. "Iya mbok, teman kerja saya," balas Dayat sambil tersenyum. "Kayaknya kemarin itu orang juga datang kemari dah. Apa gua salah lihat kali ya?" balas Bu Atin yang langsung masuk ke dalam rumah bersama Bu Yati untuk menaruh makanan yang mereka bawa ke meja dapur rumah tersebut. "Kemarin lagi kali pok, pas saya di rumah, emang mereka pada datang. Tapi kalau kemarin kan saya nggak ada di rumah," balas Dayat yang menyusul masuk. "Hati-hati Yat, jangan sembarangan bergaul. Zaman sekarang mah ngeri." "Iya pok, makasih ya," balas Dayat sambil tersenyum. "Maafin nih, kita cuma masak seadanya. Lu ajak dah adik-adik lu makan, udah siang," ujar Bu Atin yang langsung berpamitan pulang. Setelah menyiapkan makan untuk adik-adiknya, Dayat pun mengajak Oji, Ita dan Mia untuk makan bersama. Di tengah-tengah mereka sedang menyantap makanan yang baru saja diantarkan oleh Bu Atin dan Bu Yati, Dayat dan adik-adiknya mendengar suara pintu rumah bagian belakangnya terbuka dengan sendirinya. Bersama dengan itu, Mia pun memalingkan wajahnya dan melihat ke arah dapur sambil berkata, Mama pulang," seru Mia sambil berdiri dan berlari ke arah belakang. Dayat, Oji dan Ita pun langsung menyusul adiknya yang berhenti menatap pintu belakang rumahnya yang terbuka. "Mama kok pergi lagi bang? Mama pergi bang," ujar Mia sambil menunjuk ke arah luar.
Karena tidak mau berpikiran yang aneh-aneh, Dayat pun langsung menggendong adiknya dan meminta Oji untuk menutup pintu belakang rumahnya dan memintanya untuk menguncinya dengan rapat. "Ji, kemarin lu tahu nggak kalau Bang Buluk, Bang Roger sama Bang Komar datang kemari?" tanya Dayat sambil menyuapi Mia. "Iya Bang, kemarin emang orang-orang itu datang ke sini, tapi nggak tahu ngapain. Orang Oji sama Ita langsung berangkat ke sekolah," jawab Oji sambil terus mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya. "Ngapain itu orang pada kesini? Kan mereka habis ketemu gue paginya," gumam Dayat dalam hatinya. Setelah sore datang dan perlahan langit pun mulai gelap, Dayat dan ketiga adiknya pun menghibur diri mereka masing-masing di dalam rumah tersebut, agar tidak terlalu memikirkan kepergian ibu mereka. Satu persatu adik-adik Dayat pun mulai tertidur dengan lelapnya. Dan karena merasa sangat kesepian, Dayat pun membuat kopi yang beberapa hari lalu dibelinya di warung yang berada di seberang jalan besar yang berdekatan dengan sekolah dasar tempat Oji dan Tia bersekolah. Kopi ayam merak yang pada masanya menjadi kopi favorit masyarakat itu menjadi teman Dayat melewati malam bersama rokok bentul biru yang beberapa minggu terakhir mulai dikonsumsi oleh Dayat. Sambil memandang sebatang rokok yang kini dipegangnya itu, ingatan Dayat pun kembali ke masa di mana dia meminta izin kepada ibunya untuk merokok. Air matanya pun kembali menetes ketika mengingat perkataan-perkataan dari ibunya menjelang hari-hari terakhir Dayat bersamanya. "Ngerokok boleh aja ya, tapi jangan banyak-banyak. Sama satu hal, emak pesen ya, jangan pernah mabok-mabokan ya, dosa," ujar Butini yang terngiang-ngiang dalam benak Dayat. Tapi tidak lama kemudian hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh Dayat pun terjadi kepadanya. Setelah dia menghabiskan sebatang rokok yang sedari tadi terus dipandanginya itu, tiba-tiba Dayat mendengar suara pintu rumahnya diketuk beberapa kali. Dan tidak lama setelah itu, samar-samar Dayat mendengar suara Butini memanggilnya. "Yat, bukan pintu Yat, emak mau masuk, emak kedinginan Yat," ujar suara Butini dari balik pintu rumahnya. Walau sempat merasakan takut dan seluruh tubuhnya merinding, tapi Dayat yang masih berharap ibunya kembali pun langsung menepis rasa takutnya dan berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Sosok perempuan yang sangat dikenal oleh Dayat itu pun terlihat berdiri memunggunginya dengan mengenakan rok panjang berwarna hitam dan baju lengan panjang dengan motif bunga-bunga. Perempuan yang tidak lain adalah sosok Butini itu kembali mengatakan sesuatu kepada Dayat. "Emak kedinginan Yat, emak kagak tenang di sono," ujar sosok Butini yang sontak membuat Dayat terkejut mendengarnya. "Mak, maafin Dayat mak, kemarin Dayat kagak ada di rumah. Dayat kagak tahu kalau emak pergi. Dayat juga kagak nganterin emak ke tempat emak sekarang dikuburin," balas Dayat dengan suara serak karena menahan tangisnya. "Emak sakit hati Yat, emak kagak bisa tenang," jawab sosok Butini yang membuat Dayat semakin sedih. "Iya mak, maafin Dayat. Dayat salah, emak yang tenang di alam sana. Dayat janji bakal ngurusin Oji, Ita, sama Mia mak. Emak yang tenang ya mak," balas Dayat sambil menangis. "Iya Yat, emak ngerti. Emak bukannya marah sama elu Yat, tapi emak kagak tenang di sono," ujar sosok Butini yang perlahan-lahan membalikan tubuhnya lalu berhadap-hadapan dengan Dayat. "Emak mati penasaran Yat, emak mati dibunuh," ujar sosok Butini lagi dengan wajahnya yang terlihat sangat pucat. Selain berwajah pucat, di bagian leher Butini juga terdapat warna keunguan dan sekilas membentuk jemari tangan. Di bagian lain tubuh Butini pun terlihat ada beberapa luka seperti luka cakar yang masih terlihat sangat jelas oleh Dayat. "Siapa mak? Siapa orangnya?" seru Dayat sambil terus menangis ketika sosok Butini menceritakan perihal penyebab kematiannya. "Besok lu juga bakal tahu Yat. Tolongin emak ya Neng. Jagain Oji, Ita, sama Mia, biar emak bisa tenang nantinya," balas Butini yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan mata anak sulungnya itu. Entah apa yang terjadi lagi setelah sosok ibunya yang telah pergi mendahulunya itu menghilang. Tiba-tiba saja Dayat merasakan ada seseorang yang mengguncang-guncang tubuhnya sambil terus memanggil namanya. Dan setelah Dayat mendengar suara tangis dari Oji dan Ita, dia pun terbangun dari tidurnya sambil terdiam dan mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Bangun bang, bangun," ujar Ita sambil terus menangis. "Lah, ngapain pada nangis lu? Bukannya tidur dah lu pada?" seru Dayat kepada Oji dan Ita.
Lah abang ngapain tidur di depan pintu? Mana nangis sambil ngigo lagi? Balas Oji menjelaskan. Kagak apa-apa, abang cuma ketiduran. Balas Dayat sambil terus mengingat-ingat apa yang baru saja ditemuinya. Keesokan harinya Bu Atin dan Bu Yati kembali datang ke rumah Dayat sambil membawakan sarapan untuk Dayat dan adik-adiknya. Tapi tidak seperti biasanya, Bu Atin dan Bu Yati terlihat ingin mengatakan sesuatu kepada Dayat walau masih diselimuti keraguan. Yat, maafin nih sebelumnya. Bu Atin mau cerita sama elu nih Yat, ujar Bu Atin dengan wajah yang terlihat sangat serius. Iya Pok, emangnya ada apa sih? Sampai segitu seriusnya? Balas Dayat sambil menutupi makanan-makanan yang baru saja dibawakan oleh Bu Atin dan juga Bu Yati. Semalam emak lu ke rumah gua Yat, abis itu dia ke rumah Pok Yati, ujar Bu Atin dengan wajahnya yang terlihat sangat tegang. Iya Yat, kita kagak mengada-ngada Yat. Semalam emak lu datang sambil nangis-nangis. Dia minta tolong ke Pok Yati buat bantu nengok-nengokin elu, Oji, Ita sama Mia, sama satu lagi Yat. Emak lu bilang dia belum tenang karena dia mati kagak wajar katanya. Ibu Bu Yati yang membuat Dayat terdiam dan memikirkan kejadian semalam. Iya Pok, semalam emak juga pulang. Dia juga bilang begitu sama saya. Balas Dayat yang terlihat sangat tenang kala itu. Nah kan, gue kata juga apa waktu itu. Soalnya gue curiga sama teman-teman lu yang 3 orang itu Yat. Waktu itu gue ngeliat di leher emak lu ada bekas memar. Di tangan sama pipinya juga ada bekas cakaran, Saud Bu Atin menjelaskan. Apa jangan-jangan teman-teman lu Yat yang ngelakuin ini semua? Ibu Bu Atin yang juga mengundang pertanyaan yang sama di hati Dayat. Oh iya Pok, hari ini saya nitip si Bontot dulu ya. Saya ada kerjaan sebentar. Bisa kagak Pok? Pinta Dayat yang langsung mengalihkan pembicaraan ketiganya. Ya udah, ntar adik-adik lu biarin di rumah gua aja dulu, balas Bu Atin dan Bu Yati bersamaan. Menjelang siang hari, Dayat pun pergi ke tempat biasa dia menemui Bang Buluk serta beberapa orang yang juga bekerja sama mereka. Tapi hari itu di bekas bangunan rumah Belanda yang terlihat sunggup dan menyeramkan itu, tidak ada siapapun di sana. Padahal biasanya baik Bang Buluk maupun Bang Roger serta Bang Komar akan berada di sana sambil menikmati hasil penjualan barang-barang ilegal tersebut. Merasa penasaran dengan apa yang terjadi, akhirnya Dayat pun pergi ke rumah Bang Buluk yang diketahuinya berada tidak jauh dari rumah bekas bangunan Belanda tersebut. Sesampainya di rumah Bang Buluk, adik perempuan dari orang yang telah memberikannya pekerjaan itu mengatakan jika Bang Buluk sedang berada di rumah Bang Roger. Dan yang paling membuat Dayat tercengang adalah kabar mengejutkan yang disampaikan adik dari Bang Buluk tentang kematian Bang Roger. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ujar Dayat yang sangat terkejut mendengar kabar duka tersebut. Ya udah Kak, kalau begitu saya minta alamat rumahnya Bang Roger. Saya mau langsung ke sana saja, Ibu Dayat sambil tersenyum. Bareng Bapak aja Tong, Bapak juga mau ke sono, saut lelaki parubaya dari arah dalam rumah Bang Buluk. Ayo dah, kita jalan ke depan. Kita lewat masjid gede aja, terus belok ke kiri. Ya palingan setengah jam jalan kaki dari sini. Imbu lelaki parubaya itu yang tidak lain adalah ayah dari Bang Buluk. Di tengah perjalanan, Dayat dan Pak Asnan pun terlibat pembicaraan tentang kematian Bang Roger. Menurut cerita dari beliau, Bang Roger meninggal dengan cara menggantung dirinya karena depresi menghadapi permasalahan hidupnya. Ah, yang bener Pak. Masa Bang Roger bunuh diri ngegantung di pohon tomat apa pohon toge Pak? Balas Dayat yang membuat Pak Asnan tersenyum. Kabarnya sih begitu. Bapak juga tahu dari ceritanya si Udin Buluk, anak Bapak. Tadi pagi dia buru-buru mandi terus pamit ke rumahnya Roger. Kata dia ya begitu, Roger meninggal gantung diri, balas Pak Asnan menceritakan. Sesampainya Dayat dan Pak Asnan di rumah duka, Dayat dan Pak Asnan pun langsung disambut oleh Bang Buluk dan Bang Komar. Setelah itu keduanya diajak masuk untuk melihat jenazah Bang Roger yang sudah selesai dikafani. Dan betapa terkejutnya Dayat ketika berada di hadapan jenazah Bang Roger kala itu. Dayat melihat sosok Bang Roger duduk di samping tubuhnya dengan lidah menjulur dan mata terbelalak serta rambut panjangnya terurai. Sosok yang sangat menyeramkan itu jelas membuat Dayat ketakutan dan langsung berdiri untuk menjauhi jenazah Bang Roger yang dibaringkan di lantai rumahnya. Setelah itu sesaat sebelum sosok yang menyeramkan itu menghilang, Dayat pun melihat sosok Butini yang berdiri di samping tubuh Bang Roger sambil menjambak rambut panjangnya, lalu perlahan-lahan menghilang. Ngapain lo? Kayak ngeliat setan aja,
bisik Bang Bulu kepada Dayat ketika mereka keluar dari dalam rumah Bang Roger. "Kagak Bang, kagak apa-apa," balas Dayat sambil menggelengkan kepalanya. "Maafin Dayat, sohib kita. Gue juga kagak nyangka dia bakalan senekat itu," imbu Bang Bulu kepada Dayat. Setelah selesai ikut mengantarkan jenazah Bang Roger ke peristirahatan terakhirnya, Dayat pun langsung pulang ke rumahnya. Karena malam nanti akan ada pengajian mendiang ibunya dan keesokan harinya, Dayat pun kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Walau harus menitipkan adik-adiknya kepada Bu Atin dan Bu Yati, Dayat pun kembali mendatangi tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpul dan menemui Bang Buluk serta Bang Komar. Tapi lagi-lagi rumah bekas bangunan Belanda yang sudah lama terbengkalai itu terlihat sepi, tanpa ada seorang pun yang berada di sana. Dan setelah Dayat menunggu beberapa saat, datanglah Bang Buluk dan Bang Komar yang berboncengan menggunakan motor bebek yang suaranya berbunyi sangat nyaring dengan kepulan asap yang keluar sangatlah banyak dari bagian knalpotnya. "Ayo Yat, sekarang lu ikut gua," seru Bang Buluk yang langsung mengajak Dayat pergi tanpa terlebih dahulu mematikan mesin sepeda motornya. Sampai di sebuah rumah yang terlihat sangat mewah, Dayat pun dibawa masuk untuk menemui seseorang yang ternyata adalah seorang bos besar dari bisnis yang dijalani oleh Bang Buluk selama ini. Di sana Bang Buluk memperkenalkan Dayat kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Papi. "Ini Pi, bocah yang saya ceritain itu, dia pasti bisa ngegantiin si Roger," ujar Bang Buluk kepada bos besarnya tersebut. "Kalau kamu yakin, Papi sih percaya aja Din. Selama ini kan semua urusan kamu beres semua," balas Papi yang memiliki wajah tegas dan sangar serta sangat berwibawa itu. "Aman Pi, saya yang tanggung jawab," balas Bang Buluk sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya ke arah Dayat. "Nama kamu Dayat ya?" tanya sang Papi yang membuat nyali Dayat langsung menciut. Iya Pak, saya Dayat," balas Dayat dengan suara bergetar. "Panggil saya Papi, karena sekarang kamu sudah termasuk dari keluarga besar saya," balas sang Papi sambil tersenyum. "Oke Din, Papi terima Dayat. Selain masih muda, Papi juga yakin Dayat orang yang jujur dan setia. Jadi bisnis kita di wilayah selatan dipegang Dayat yang menggantikan Roger," pungkas sang Papi yang langsung pergi meninggalkan Dayat serta Bang Buluk. Sesampainya di markas tempat mereka berkumpul, Bang Buluk pun langsung menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh Dayat. Selain itu dia juga memberikan sejumlah uang yang terbilang banyak kepada Dayat untuk modal awalnya dalam mengantar semua pesanan para pelanggannya. "Obat, daun sama serbuk, lu pegang semuanya Yat. Sementara lu operasi sendiri, masuk ke alamat-alamat yang ada di buku ini," ujar Bang Buluk yang langsung dimengerti oleh Dayat. "Wilayah saya siapa yang urus Bang?" tanya Dayat penasaran. "Biar si Kamal yang handle, lu fokus aja sama wilayah baru lu sekarang," jawab Bang Buluk lagi. "Oke Bang, saya paham," balas Dayat dengan penuh keyakinan. "Abis ini kita nengokin si Komar, dia lagi sakit. Gue juga belum tahu sakit apa," ujar Bang Buluk menambahkan. Menjelang sore hari sampailah Bang Buluk dan Dayat di rumah Bang Komar. Entah mengapa Dayat kala itu merasakan sesuatu yang tidak biasa ketika memasuki rumah petakan yang ditempati Bang Komar bersama beberapa orang temannya. Bang Komar adalah seorang perantau yang tinggal di rumah kontrakan bersama dua orang temannya. Setelah berada di sebuah ruangan tempat Bang Komar berada, Dayat pun mulai mencium aroma bunga melati yang sangat pekat. Dan bersamaan dengan itu Bang Komar terlihat mengerang kesakitan sambil terus memegangi kepalanya. "Emang lu kagak berobat Mar?" tanya Bang Buluk yang terlihat panik dengan keadaan Bang Komar. "Udah, tapi sakitnya kambuh-kambuhan Din," balas Bang Komar kepada Bang Buluk. "Apa perlu berobat ke dukun lu Mar?" tanya Bang Buluk yang membuat Bang Komar tersenyum asam. Tidak berselang lama setelah Dayat mencium harumnya bunga melati, kini Dayat mulai mencium bau bangkai yang sangat menusuk hingga Dayat merasa sangat mual dan mulai merasa ketakutan. Dan yang membuat Dayat semakin takut hingga wajahnya pucat serta tubuhnya berkeringat adalah sosok penampakan Butini yang berada tepat di atas kepala Bang Komar yang terbaring sambil merintih kesakitan. Dayat yang melihat sosok ibunya itu pun menjadi sangat bingung dengan apa yang akan dilakukannya saat itu, hingga sang ibu pun mengatakan sesuatu kepada Dayat dengan suara yang sangat jelas. "Orang ini yang sudah ngebunuh emak Yat, sekarang biar dia tanggung akibatnya," ujar sosok Butini yang tubuhnya terlihat berdiri di atas kepala Bang Komar.
Sedih dan kesal yang bercampur menjadi satu itu membuat Dayat langsung pergi keluar dari rumah Bang Komar. Demi meredam amarahnya, Dayat pun duduk di teras rumah Bang Komar sambil menyalakan sebatang rokok bentul biru yang kini menjadi rokok kesukaannya. "Lu ngapa, Yat? Muka lu pucat begitu?" tanya Bang Buluk yang keluar menyusul Dayat. "Saya kagak tega lihat Bang Komar kesakitan," balas Dayat yang berusaha untuk menutupi amarahnya. Tidak lama berada di rumah Bang Komar, Dayat pun mengajak Bang Buluk untuk pulang. Dan di tengah perjalanan mereka, Dayat pun mengatakan sesuatu yang membuat Bang Buluk terkejut. "Saya ngelihat arwah ibu saya lagi nginjek kepala Bang Komar, Bang. Kemarin saya juga ngelihat arwah ibu saya lagi ngejambak rambut gondrong dari arwah Bang Roger," ujar Dayat yang sontak membuat Bang Buluk terkejut mendengarnya. Dayat, mana ada sih setan di siang bolong? Udah, lu nggak usah mikir aneh-aneh," balas Bang Buluk yang sedang berusaha menutupi sesuatu dari Dayat. Beberapa hari kemudian kabar duka pun kembali sampai di telinga Dayat. Bang Komar yang sakitnya semakin parah pun harus meninggal dunia dan jenazahnya dibawa pulang ke kampung halamannya. Tidak ada yang tahu pasti sakit apa yang diderita Bang Komar kala itu. Setelah 7 hari kematian putih ini, sosok arwah penasaran yang diduga telah menghabisi nyawa dari Bang Roger dan juga Bang Komar itu kembali mendatangi Dayat. Malam itu Dayat yang merasa sangat lelah pun tidur lebih awal dari biasanya. Bahkan Dayat tertidur ketika ketiga adiknya masih bermain dan bersenda gurau malam itu. Dayat yang kini direpotkan dengan pekerjaannya itu merasa sangat lelah karena dia juga harus memegang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Bang Buluk. Setelah kematian Bang Komar yang mengalami sakit aneh itu, tiba-tiba saja Bang Buluk menghilang tanpa berpamitan kepada Dayat dan rekan-rekannya yang lain. Kepergian Bang Buluk yang hanya diketahui oleh Papi itu jelas menimbulkan tanda tanya besar dalam benak Dayat dan juga rekan-rekannya. Entah sekitar pukul 11 malam atau pukul 12 malam, tiba-tiba Dayat terbangun karena merasa suhu udara di rumahnya sangatlah panas. Dengan perut yang keroncongan, Dayat pun bangun dari tidurnya dan melihat keadaan ketiga adiknya yang sudah tertidur dengan sangat pulas malam itu. Ketika Dayat berada di dapur rumahnya dan hendak mengambil nasi yang masih berada di dalam rantang putih dengan corak bunga itu, tiba-tiba saja Dayat mencium bau semerbak bunga melati. Bau semerbak yang sudah tidak asing lagi di hidungnya itu sungguh membuat bulu kuduk Dayat berdiri. Dan dia pun langsung mengurungkan niatnya untuk menyantap nasi putih dan tempe goreng yang ada di meja makannya. Belum sempat Dayat beranjak dari tempatnya berada, dia pun melihat sosok bayangan yang sangat dikenalnya berjalan menuju ke kamar tempat Oji, Ita, dan Mia tertidur. Dari balik hordeng biru yang menjadi penutup antara ruang tamu dan dapur itu, Dayat jelas melihat sosok putih ini berjalan mengambang ke dalam kamar. Emak pulang lagi," ujar Dayat pelan ke arah kamar tempat tidur ibunya itu. "Iya Yat, emak kangen adik-adik lu. Emak masih belum tenang Yat," balas sosok arwah putih ini dari dalam kamarnya. "Oji, Ita sama Mia sehat mak, alhamdulillah. Dikit-dikit Dayat belajar ngurus mereka, walau masih dibantu sama Mpok Atin sama Mpok Yati juga," balas Dayat dari arah luar kamar. "Iya Yat, emak juga tahu. Makasih ya, lu udah bisa gantiin bapak sama emak buat ngurus adik-adik lu. Tapi emak belum bisa balik ke alam emak karena masih ada satu orang yang masih berkeliaran di atas bumi ini," ujar sosok arwah putih ini dengan suara serak seperti sedang menangis. "Maafin Dayat ya mak, gara-gara ulah Dayat emak jadi begini, emak jadi disakitin sama teman-teman Dayat," balas Dayat sambil menangis. "Sebentar lagi emak tenang di alam sana Yat, karena sebentar lagi emak juga bakal matiin itu temen lu yang satunya," ujar sosok putih ini yang terdengar sangat marah. "Maafin Dayat, gak bisa berbuat apa-apa buat emak," balas Dayat dengan rasa kesedihan yang mendalam. Setelah kembali mengucapkan kata maaf kepada ibunya, Dayat merasakan ada hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Bersamaan dengan itu, hordeng penutup kamar pun tersibak hingga Dayat dapat melihat ketiga adiknya yang masih tertidur sangat pulas. Bau harum bunga melati pun perlahan menghilang dari indera penciuman Dayat. Lalu dari arah luar rumahnya, Dayat kembali mendengar suara-suara binatang malam yang sempat menghilang dari pendengarannya. Keesokan harinya sebelum memulai aktivitasnya, Dayat pun menyempatkan diri menemui Bu Atin dan Bu Yati.
karena merasa terus saja merepotkan kedua tetangga yang berada paling dekat dengan rumahnya. Dayat pun meminta salah satu dari Bu Atin atau Bu Yati untuk menjaga adik-adiknya selama dia bekerja dengan memberikan uang bulanan sebagai uang lelah kepada mereka. Selain menjaga adik-adiknya, Dayat juga meminta untuk membuatkan sarapan, makan siang dan makan malam untuk mereka semua. Saya kan sekarang udah kerja beneran, Pok. Jadi saya ada penghasilan tetap. Kalau Pok Atin sama Pok Yati mau, berapa uang bulanannya? Tanya Dayat yang sungguh terlihat sangat dewasa. Karena merasa terharu dengan apa yang telah disampaikan oleh Dayat, akhirnya Bu Atin dan Bu Yati pun sepakat jika mereka hanya meminta dibelanjakan beras dan sayurannya, atau uang untuk berbelanja. Sementara untuk upah menjaga adik-adiknya, kedua tetangga terdekatnya itu menolaknya karena baik Bu Atin maupun Bu Yati sudah menganggap Dayat, Oji, Ita, dan Mia sebagai anak mereka sendiri. Lu beli beras aja, Yat, kagak usah mikir yang begitu-begituan. Insya Allah kita berdua ikhlas ngebantu lu buat ngejagain adik-adik lu, ujar Bu Atin yang membuat Dayat terharu mendengarnya. Iya, Yat, kalau lu udah kerja bisa dapat uang, kita berdua ikut seneng. Uangnya lu tabung, Dayat, buat masa depan. Sekarang kita ikhlas kok bantu lu, Ibu Bu Yati menjelaskan. Setelah berbincang-bincang dengan Bu Atin dan Bu Yati, Dayat pun melanjutkan aktivitasnya. Dia langsung berangkat ke rumah tua bekas bangunan Belanda untuk memastikan barang-barang yang akan dikirimnya hari itu. Sesampainya dia di sana, Dayat pun dibuat terkejut dengan kehadiran Bang Buluk yang sudah beberapa hari menghilang. Ada sedikit rasa senang karena Bang Buluk kembali, tapi ada juga amarah di hati Dayat kala itu. Amarah yang sebenarnya terpendam dalam itu selalu mengingatkan dia kepada almarhum ibunya yang mengatakan jika Bang Buluk adalah salah satu dari orang yang juga ikut menghabisi nyawanya. Namun tidak seperti biasanya, kala itu Bang Buluk terlihat acuh tidak acuh kepada Dayat dan terkadang menatap Dayat penuh kebencian. Dayat yang merasakan hal itu pun tidak mau ambil pusing. Dia tetap bekerja seperti biasanya dan pergi meninggalkan Bang Buluk dari markas tempat mereka menerima barang dan mengantarkannya kepada para pelanggan mereka. Seperti biasanya, setelah semua pekerjaan selesai, Dayat pun akan langsung pulang tanpa memikirkan untuk berkumpul dengan teman-temannya. Karena ketika sore datang, Dayat mulai memikirkan ketiga adiknya yang ada di rumahnya. Setelah mengajari Oji dan Ita belajar, Dayat pun langsung mengajak semua adik-adiknya untuk tidur. Suasana yang sunyi sepi pun membuat semua terlelap dengan begitu cepat. Hal sama pun terjadi pada Dayat yang merasa sangat lelah dengan pekerjaannya. Dayat pun tertidur lelap setelah memastikan adik-adiknya sudah terlelap. Tapi kejadian serupa seperti kemarin malam pun terulang kembali. Sekitar pukul 11 malam, Dayat kembali terbangun karena dia merasa suhu di rumahnya begitu panas. Padahal dinding rumah yang ditempati Dayat terdapat banyak lubang dan membuat angin mudah sekali masuk ke dalam rumahnya. Tapi tetap saja tubuh Dayat dibasahi keringat yang membuatnya terpaksa harus terbangun dan keluar dari dalam kamarnya. Dan betapa terkejutnya Dayat ketika dia menyibak hordeng yang menjadi penutup pintu kamarnya. Dia melihat sosok Butini sudah duduk di kursi tempat biasa dia melakukan pekerjaannya. Wajahnya tertunduk. Rok hitam panjang dan baju lengan panjang berwarna coklat dengan corak bunga-bunga membuat Dayat mengira jika ibu masih hidup. Tapi ketika sosok Butini menatap ke arahnya, Dayat pun dibuat tercengang dengan wajah ibunya yang pucat pasi. Bekas luka cakaran dan luka memar di bagian lehernya terlihat sangat jelas di mata Dayat. "Yat, tolongin emak, Yat. Bantu emak, Yat," ujar sosok Butini dengan suara lirih. "Iya, Mak, apa yang bisa Dayat lakuin buat emak?" tanya Dayat dengan penuh keyakinan jika dia dapat memenuhi permintaan ibunya itu. "Sebelum 40 hari, emak mau nuntasin semuanya, Yat. Biar emak tenang," jawab sosok Butini yang kembali menundukkan wajahnya. "Iya, Mak, Dayat tahu. Tapi apa yang emak mau dari Dayat, Mak? Dayat pasti lakuin, Mak," balas Dayat dengan mantap. "Emak gak bisa nuntasin dendam emak, Yat. Emak gak bisa. Orang itu punya sesuatu yang ngelindungin dirinya. Orang itu punya jimat," ujar sosok arwah Butini menjelaskan. "Kalau begitu biar Dayat yang urus soal itu, Mak. Dayat mau emak tenang di alam emak sekarang. Dayat gak mau emak begini terus," balas Dayat sambil meneteskan air matanya.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok arwah Butini pun perlahan-lahan menghilang dari hadapan Dayat. Dan hal itu sangat membuat Dayat merasa sangat bersedih. Bagaimana tidak, setelah dapat menerima keadaan hidupnya dan mengikhlaskan kepergian ibunya, Dayat terus dihantui rasa bersalah kepada ibunya. Dayat selalu berpikir, andai dia tidak memberitahukan tempat tinggalnya kepada Bang Buluk serta yang lainnya, mungkin saat itu ibunya masih bersamanya. Tapi takdir berkata lain. Dayat pun harus kehilangan ibunya karena perbuatan keji yang telah dilakukan Bang Buluk, Bang Roger, dan Bang Komar. Sehingga ibunya merasa tidak tenang di alamnya. Mengetahui jika Bang Buluk memiliki jimat yang membuat sosok arwah ibunya tidak dapat mendekati Bang Buluk, Dayat pun mulai menyusun rencana untuk mengambil benda yang belum diketahui bentuknya tersebut. Tapi semuanya tidak semudah seperti yang dipikirkan oleh Dayat. Karena selain memiliki jimat untuk menghindari gangguan dari sosok arwah Butini, Bang Buluk juga dibantu oleh bos besarnya yang biasa dipanggil Papi oleh para bawahannya. Tanpa disadari oleh Dayat, dirinya pun mulai masuk ke sebuah permasalahan besar. Hari itu, Dayat yang baru sampai di rumah bekas bangunan Belanda yang dijadikan markas itu, langsung diminta menemui Papi oleh seorang tangan kanan Papi yang bernama Pak Deyono. Lelaki berusia 40 tahunan itu memang terlihat seperti orang biasa. Tapi entah bagaimana sosok Pak Deyono bisa menjadi tangan kanan Papi dan sangat disegani oleh bawahan-bawahan Papi yang lainnya. Awalnya Dayat mengira jika dirinya akan dibawa ke sebuah rumah mewah tempat dia pernah bertemu dengan Papi. Tapi dugaan Dayat salah besar. Kala itu Dayat dibawa ke sebuah tempat di pinggir laut yang terdapat banyak bangunan besar seperti pergudangan. Memasuki wilayah pergudangan yang terlihat sepi itu, Dayat pun mulai menerka-nerka apa yang akan terjadi selanjutnya. Walaupun Dayat tidak pernah menyangka jika dirinya sedang dalam bahaya, tapi Dayat memang merasa ada gelagat mencurigakan dari Pak Deyono dan dua orang yang bersamanya kala itu. "Umur kamu berapa, Dek?" tanya Pak Deyono yang duduk di samping Dayat di dalam mobil berwarna hitam yang dia tumpangi itu. "Umur saya baru 15 tahun, Pak Dek," jawab Dayat sambil tersenyum ke arah Pak Deyono. "Masih sangat muda sekali. Firasat saya, jika kamu dapat melalui masalah ini, kamu akan menjadi orang yang disegani suatu hari nanti," balas Pak Deyono yang membuat Dayat bertanya-tanya. Dayat yang sebenarnya ingin menanyakan apa yang dimaksud oleh Pak Deyono pun mengurungkan niatnya ketika sosok pria bertubuh kecil itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arah jendela mobil sebelah kiri tempatnya duduk kala itu. Dan Dayat pun hanya bisa kembali menerka-nerka apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Memasuki bangunan besar yang terlihat seperti sebuah gudang tua yang sangat sepi itu, Dayat lalu dibawa oleh dua orang yang sebelumnya duduk di balik kemudi mobil yang ditumpanginya itu, serta salah satu temannya yang duduk di sebelahnya. Sementara itu Pak Deyono terlihat berjalan ke arah lain dan meninggalkan Dayat begitu saja. Setelah memasuki bangunan dengan atap yang sangat tinggi itu, Dayat dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata di sana sudah terdapat dua orang yang dikenalnya. Sempat merasa terkejut dengan adanya Bang Buluk dan juga bos besarnya, tapi Dayat bersikap biasa dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Seolah tidak merasa takut ataupun curiga kepada Bang Buluk dan Papi, Dayat tetap terlihat tenang sambil terus memperhatikan keadaan sekitarnya. Tapi raut wajah Dayat seketika berubah dan terlihat panik ketika pintu di ruangan tempatnya berada tiba-tiba saja ditutup rapat oleh seseorang yang memiliki tubuh tinggi besar. "Benar-benar bocah kemarin sore, tapi sudah sangat merepotkanku," ujar Papi sambil menatap tajam ke arah Dayat. "Saya bisa saja langsung menghabisimu detik ini juga, tapi hal itu akan membuat saya merasa malu seumur hidup saya," imbu Papi yang terlihat sangat marah kepada Dayat. "Maaf, kalau boleh tahu salah saya apa ya?" tanya Dayat dengan ekspresi wajah datarnya dan tidak terlihat takut sedikit pun. "Saya telah kehilangan dua orang yang sangat saya percaya. Dua orang yang menjadi bagian penting dalam bisnis saya, dan semua itu adalah ulah dari makhluk gaib yang menyimpan dendam kepada mereka," jawab Papi yang membuat Dayat terkejut sekaligus merasa bingung. "Lalu salah saya di mana, Pi? Kan bukan saya yang menyebabkan kematian Bang Roger dan Bang Komar, tapi mereka mati karena telah berbuat jahat kepada orang lemah," balas Dayat yang langsung mendapatkan bogem mentah dari Bang Buluk. "Jangan ngoceh di depan bos besar kita, paham lu?" ucap Bang Buluk kepada Dayat yang terlihat sangat murka dengan apa yang baru saja dikatakan olehnya. "Saya tidak menyangka
jika orang yang sudah mati masih bisa menghabisi nyawa orang yang masih hidup, ujar sosok Papi melanjutkan pembicaraannya. Kalau bukan demi orang yang sangat berharga untuk bisnis saya, sebenarnya saya tidak mau berurusan dengan hal-hal gaib. Tapi karena setan yang berwujud ibumu itu telah mengusik ketenanganku dan membuat 2 orang kepercayaanku mati, maka aku tidak akan tinggal diam, imbu sosok Papi dengan wajah murka. Tidak lama setelah itu dari balik pintu tempat Dayat masuk bersama 2 orang yang mengantarnya tadi, muncul sosok Pak Deyono dengan membawa segelas air putih dan langsung memberikan kepada Dayat. Tanpa berani membantah lagi, Dayat pun langsung menuruti perintah Pak Deyono yang langsung memberikan air yang dibawanya kepada Dayat, dan Dayat pun langsung meminumnya hingga habis. Entah apa yang terkandung dalam air yang baru saja diminum oleh Dayat kala itu, tapi tiba-tiba saja tubuh Dayat terasa sangat panas dan terasa sakit di seluruh bagian persendiannya. Setelah rasa sakit dan panas yang dialami Dayat menghilang, Papi pun kembali mengatakan sesuatu yang membuat Dayat kembali terkejut. Saya tidak akan membiarkan kamu mati, bocah. Kamu harus bisa menggantikan 2 orang kepercayaan saya itu, dan tentunya kamu akan mematuhi semua perintahku setelah air itu masuk ke dalam tubuhmu, ujar sosok Papi sambil menjentikan jarinya. Tidak lama setelah itu Dayat kembali merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Rasa sakit yang bercampur dengan rasa panas itu membuat Dayat ambruk dan menggeliat di lantai. Ampun Pi, ampun, sakit, ujar Dayat sambil merintih. Bagus, ternyata kamu sudah paham aturan mainnya, balas Papi yang langsung diakhiri dengan kata cukup. Selain Papi mengucapkan kata cukup, perlahan-lahan sakit di tubuh Dayat pun menghilang. Dan rasa panas yang menusuk-nusuk kulitnya pun berangsur-angsur pergi. Sungguh kejadian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata oleh Dayat kala itu. Nanti malam, kau akan melihat hantu dari ibumu merintih dan menangis karena tidak lagi dapat mendekatimu, bocah, ujar sosok Papi yang langsung pergi meninggalkan Dayat yang perlahan mulai bangkit dan berusaha untuk berdiri kembali. Mampus lo, sekarang lu udah jadi robotnya Papi. Lu kagak bisa lagi nolak apa yang dia minta. Dan satu hal lagi, emak lu bakalan nangis karena gak bisa nuntasin dendamnya ke gua, ujar Bang Buluk yang juga langsung pergi meninggalkan Dayat. Setelah itu semua terjadi, Dayat pun langsung diantarkan keluar oleh 2 orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Tapi sebelum Dayat keluar dari dalam bangunan besar itu, Pak Deyono pun datang menemuinya dan mengajaknya berbincang sambil terus berjalan. Jangan sampai ada orang yang tahu, apa yang terjadi hari ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Kau harus membaca semua yang terjadi di kala sepi, ujar Pak Deyono yang berjalan tepat di samping Dayat. Ingat selalu pesanku tadi, imbu Pak Dayat yang langsung berbelok ke arah sebelah kiri dan pergi meninggalkan Dayat. Dayat yang menggenggam sesuatu di tangan kirinya pun terus mencerna semua perkataan yang baru saja disampaikan oleh Pak Deyono, karena tidak ingin ada yang mengetahui jika Pak Deyono memberikan sesuatu kepadanya secara sembunyi-sembunyi. Dayat pun dengan cepat memasukkan tangannya ke saku celana hitam berbahan katun yang sedang dipakainya hari itu. Setelah naik turun beberapa kendaraan umum, Dayat pun sampai di jalan yang biasa dilaluinya. Sebuah tempat pembuangan sampah besar sudah terlihat dan langsung menyambut Dayat dengan aroma yang tidak sedap. Tapi karena sudah terbiasa, Dayat pun berjalan dengan santainya hingga dia sampai ke rumahnya. Setelah mengurus semua kebutuhan adik-adiknya, Dayat pun duduk santai di teras rumahnya dengan ditemani segelas kopi cap ayam merak kesukaannya. Dayat pun terdiam melihat langit cerah yang dihiasi bulan dari balik rimbunya pohon-pohon palem besar yang ada di depan rumahnya. Di saat itulah, Dayat yang dari tadi terus memikirkan apa yang disampaikan oleh Pak Deyono, mulai membuka secari kertas yang diberikan oleh Pak Deyono ketika dia menghampiri Dayat yang akan keluar dari bangunan besar itu. Di secari kertas itu, Dayat menyampaikan tulisan berisi sebuah alamat dan nama dari seseorang serta nama dari Pak Deyono. Selain itu, Dayat juga membaca sebuah titisan yang membuat Dayat merasa khawatir dengan dirinya kala itu. Dari Yono, buat Mas Broto, tolong bantu anak ini menghadapi permasalahan yang sedang mengganggunya, ungkap tulisan yang ada di dalam kertas kumal tersebut. Karena merasa dirinya sedang tidak baik-baik saja, malam itu juga Dayat pun hendak pergi ke alamat yang tertera pada tulisan tangan di kertas itu. Dan setelah membicarakannya dengan Oji, Dayat pun langsung berpamitan dan meminta Oji untuk menjaga adik-adiknya malam itu.
Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dengan beberapa kali menaiki angkutan umum, Dayat pun sampai di sebuah alamat yang diberikan secara sembunyi-sembunyi oleh Pak Deyono tadi. Dan setelah berkeliling untuk mencari orang yang dimaksud, akhirnya Dayat dapat bertemu dengan sosok Pak Broto yang ternyata adalah saudara sepupu dari Pak Deyono. "Apa yang kamu perbuat sehingga kamu diberi minuman itu, Le? Padahal kamu ini hanya anak kecil yang sedikit pun tidak punya pengetahuan tentang hal-hal gaib," ujar Pak Broto yang merasa heran ketika beliau selesai membaca tulisan tangan yang ditulis oleh Pak Deyono. "Saya sendiri nggak tahu, Pak De. Saya juga bingung. Mau cerita dari mana?" balas Dayat yang duduk bersila tepat di depan Pak Broto. "Coba ceritakan saja semuanya dari awal, Le. Biar Pak De tahu dengan pasti," balas Pak Broto. Walau merasa malu, tapi akhirnya Dayat pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Tentang kematian ibunya pun tidak luput diceritakan Dayat, hingga kematian Bang Roger dan Bang Komar serta sisa dendam ibunya yang diketahui langsung oleh Dayat melalui arwah Butini yang masih penasaran. "Pantas saja orang itu memberimu teluh banyu getih, Le," ujar Pak Broto yang membuat Dayat bingung. "Teluh itu apaan, Pak De?" tanya Dayat dengan wajah lugunya. "Teluh itu adalah sesuatu yang membuatmu merasakan sakit tanpa sebab, hanya dengan sesuatu yang berupa boneka atau foto seseorang yang memiliki kesaktian dapat menyakitimu walaupun kau tidak memiliki sebuah kesalahan," tegas Pak Broto menjelaskan. "Sama kayak santet ya, Pak De?" "Betul sekali, Le. Tapi ada yang sedikit berbeda dengan teluh yang ada di tubuhmu saat ini," balas Pak Broto. "Kau akan merasakan sakit yang luar biasa ketika seseorang membacakan mantranya untuk menghidupkan teluh yang sudah merasuk ke dalam tubuhmu itu," Ibu Pak Broto menjelaskan. "Pantesan tadi Bang Buluk bilang ke saya kalau sekarang saya udah jadi robotnya Papi, dan saya nggak bisa menolak apa yang diinginkan Papi. Jadi kalau Papi baca mantranya, saya akan kesakitan kayak tadi ya, Pak De," ujar Dayat sambil menghela nafas panjangnya. "Kurang lebihnya seperti itu, Le," balas Pak Broto menegaskan. "Terus apa saya bisa sembuh, Pak De?" tanya Dayat penuh harap. "Bisa, Le, tapi penuh tantangan. Kau harus pergi sejauh mungkin dari tempatmu berada saat ini," jawab Pak Broto yang membuat Dayat tercengang. "Karena jika kau masih bisa ditemukan oleh orang-orang itu, kau akan kembali dijadikan bidak catur mereka. Atau mungkin kau akan langsung dihabisinya, Le, karena orang-orang yang bekerja di tempat itu sama sepertimu. Di dalam tubuh mereka sudah ditanami teluh banyu getih," Ibu Pak Broto menjelaskan. "Apa Pak Deyono juga termasuk, Pak De?" tanya Dayat yang semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi dengan dirinya kala itu. "Tidak, Le. Tapi Yono sudah kalah janji, sehingga dia akan terus menjadi tangan kanan dari orang yang bernama Jamal itu," balas Pak Broto. "Jamal? Emang bosnya namanya Jamal, Pak De, bukannya Papi?" tanya Dayat yang semakin penasaran. "Papi itu kan panggilannya saja. Nama aslinya setahu saya Jamal. Itu juga saya tahu dari Yono," balas Pak Broto menjelaskan. "Suwe bener tuh si Jamal. Udah gila kali itu orang. Pantesan semua anak buahnya pada setia sama dia. Jamal setan," gerutu Dayat dalam hatinya. "Saranku, bersikaplah biasa kepada Jamal dan anak buahnya supaya kau mendapatkan perhatiannya hingga kau dapat menarik kepercayaannya. Tinggalkan alamat rumahmu saja, biar aku hubungi orang yang tepat yang bisa membantumu. Sekarang tuliskan alamat rumahmu di sini dan segeralah kau pulang," balas Pak Broto yang disambut senang oleh Dayat. Walau telah mengetahui apa yang sedang dialaminya dan bahaya yang terus mengintainya, tapi Dayat pun selalu bersikap biasa saja. Dia terus bekerja dengan giat tanpa memperdulikan apa yang ada di dalam tubuhnya saat itu. Dayat yang tahu jika dirinya terus diawasi pun merasa biasa saja dan selalu bersikap konyol serta dapat menghibur teman-temannya. 1 minggu telah berlalu dan Dayat pun kembali didatangi arwah ibunya yang malam itu terus menangis di luar rumahnya. Arwah Butini mengatakan jika kini dirinya tidak dapat mendekati Dayat dan juga adik-adiknya karena ada penghalang yang tidak dapat ditembusnya. "Yat, Dayat, tolongin emak, Yat. Emak mau masuk," ujar sosok arwah Butini yang terus memanggil nama Dayat sambil menangis sedih.
Mendengar suara ibunya memanggil, Dayat pun langsung keluar dari dalam rumahnya. Tapi tanpa disadarinya, Oji dan Ita pun ikut menyusulnya dan berdiri di sampingnya. "Suara emak ya bang?" tanya Oji sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Iya," balas Dayat singkat. "Alhamdulillah, akhirnya emak pulang lagi bang. Udah lama banget emak kagak pulang," saut Ita dengan lugunya. Tapi apa yang dinanti oleh Dayat, Oji dan Ita pun tidak kunjung datang. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Oji dan Ita pun kembali masuk ke dalam rumahnya dan memilih untuk langsung tidur. "Sabar ya mak, Dayat lagi cari cara buat nyelesain ini semua. Maafin Dayat mak, Dayat belum bisa apa-apa sekarang," ujar Dayat yang berharap sosok arwah ibunya mendengar apa yang baru saja disampaikannya. Keesokan harinya, Dayat pun kedatangan tamu yang tidak pernah disangka-sangka olehnya. Seorang perempuan yang masih berusia sekitar 20 tahunan itu datang ke rumah Dayat atas permintaan Padibroto. Mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan muda yang mengaku bernama Saraswati itu, Dayat pun merasa terkejut dan juga merasa senang karena Padibroto mau langsung membantunya. "Kamu sekarang tinggal berempat saja sama adik-adikmu ya?" tanya Sarah sambil memandangi rumah kecil yang menjadi tempat tinggal Dayat kala itu. "Iya kak, ibu saya baru saja beberapa minggu yang lalu meninggal," jawab Dayat dengan tenang. "Terus kenapa kamu bisa gabung sama kelompoknya Jamal ya?" tanya Saras yang pandangannya terus saja mengamati sekeliling rumah Dayat. "Ya terpaksa sih kak, habis saya mau kerja apaan, sekolah cuma sampai kelas 2 SD. Dari kecil, makan juga giliran sama adik-adik saya," jawab Dayat yang sebenarnya merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh Saras kala itu. "Oh begitu, maaf ya Yat, bukannya Kak Saras gak sopan nih. Tapi di rumah kamu ada yang masang guna-guna Yat, jadi kakak harus bersihkan dulu," ujar Saras yang membuat Dayat terkejut. "Kok kakak tahu dah kalau di sini dipasangin guna-guna?" Karena dari tadi kakak ngelihat ada Sukma ibu-ibu yang pakai rok panjang berwarna hitam dan baju berwarna coklat terus berdiri dan melihat ke arah rumah ini dengan wajah sedih, ucap Saras menjelaskan. "Beneran kak?" tanya Dayat yang merasa sangat penasaran. "Iya Yat, kakak datang ke sini buat ngilangin teluh yang ada di badan kamu dan juga menghilangkan hal-hal gaib yang ada di rumah ini. Tapi ada syaratnya." "Apa kak syaratnya?" tanya Dayat yang sangat antusias sekali saat itu. "Kamu bantu kakak buat numbangin usahanya Jamal," balas Saras yang sontak membuat Jamal terkejut. "Ya mana mungkin kak, Papi Jamal itu orang kuat, anak buahnya banyak, dan yang paling serem, dia itu sakti kak, bisa masang teluh," balas Dayat yang membuat Saras tertawa. "Tenang, yang penting kamu mau bantu kakak. Kalau urusan kita beres, kamu kerja ikut kakak, gimana?" seru Saras yang membuat Dayat langsung menyetujuinya. "Ya udah, kamu mandi dulu sana, badan kamu bau asem," canda Saras yang membuat Dayat langsung bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi dan mengganti pakaiannya, Dayat pun kembali menemui Saras yang saat itu sedang berbincang bersama Oji, Ita dan Mia. Ketiga adik Dayat itu merasa sangat senang ketika Saras berada di rumahnya. Bahkan Mia pun terlihat tidak mau turun dari pangkuan Saras kala itu. "Oh ya Yat, itu air yang di gelas cepetan deh kamu minum. Itu air obat buat ngeluarin yang ada di dalam badan kamu," ujar Saras sambil menunjuk ke arah gelas berwarna putih yang ada di atas sebuah meja. "Itu air minum biasa kok Yat. Tadi aku minta Oji buat ngambilin air itu," imbu Saras yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Dayat. Setelah Dayat meminum air yang sebelumnya telah diberi doa-doa khusus oleh Saras, Saras pun lalu memberikan sejumlah uang kepada Oji dan memintanya untuk mengajak adik-adiknya pergi ke warung. Seperti telah mengetahui apa yang akan terjadi pada Dayat, Saras pun tidak ingin Oji dan adik-adiknya khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan Dayat kala itu. Tidak lama kemudian Dayat merasa sangat mual sekali. Tubuhnya terasa sangat dingin sekali dan tenggorokannya serasa ada yang sedang mencekiknya. Sambil terus memperhatikan Dayat yang sedang kesakitan, Saras pun terlihat membacakan sesuatu sambil mengacungkan tangan kanannya ke arah tubuh Dayat. Dayat yang masih ingat seutuhnya apa yang sedang terjadi kepada dirinya saat itu, sungguh merasakan takut yang luar biasa. Hal itu pun terjadi setelah terdengar ada suara menggeram dari dalam tubuh Dayat, yang juga terdengar jelas olehnya.
Akan kubunuh kau, kembalikan aku ke dalam tubuh ini lagi, ucap suara tanpa sosok yang terdengar serak dan bersuara besar. Sebelum kau bisa membunuhku, aku akan memusnahkanmu, iblis laknat, balas Saras dengan tatapan mata tajam ke arah Dayat. Asap putih yang entah datangnya dari mana tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Dayat. Seiring dengan itu, hawa dingin yang dirasakan Dayat pun perlahan menghilang. Setelah keadaannya mulai membaik, Dayat pun langsung berlari ke arah belakang rumahnya sambil memegangi bagian perutnya. Rasa mual yang tidak tertahankan pun dilepaskan oleh Dayat, dan betapa terkejutnya Dayat ketika melihat darah kental keluar dari dalam mulutnya bersama beberapa ekor kelabang dan kalajengking. Setelah memuntahkan semua teluh yang ada di dalam tubuhnya, Dayat pun kembali membersihkan diri dan berjalan perlahan ke arah depan rumahnya untuk menemui Saras. Teluh banyu getih yang ada di dalam tubuhmu sudah berhasil keluar, Yat. Sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi soal itu, ujar Saras sambil tersenyum ke arah Dayat. Sekarang kembalilah bekerja, gali semua informasi tentang usaha Jamal. Dan pada saatnya nanti, kita akan menghancurkan bisnis ilegalnya itu, imbu Saras yang langsung berdiri dan berpamitan untuk pulang. Setelah memahami apa yang disampaikan Saras, Dayat pun mulai menyusun rencana. Kini dia lebih memperhatikan asal barang yang datang ke rumah bekas bangunan yang dijadikan markas oleh Bang Buluk dan juga oleh Dayat sendiri kala itu. Karena selama ikut menjalankan bisnis obat-obatan terlarang itu, Dayat belum mengetahui siapakah yang membawa barang haram ke markasnya. Walau terus mendapatkan hujatan dan intimidasi dari Bang Buluk, tapi Dayat tetap tenang dan tidak sedikit pun menunjukkan amarahnya. Karena buat Dayat, Bang Buluk bukanlah target utamanya. Setelah 30 hari dari kematian Butini, sosok arwah penasaran itu pun kembali mendatangi Dayat dengan wujud yang berbeda. Sosok ibunya itu terlihat seperti orang yang masih hidup dan tidak terlihat bersedih lagi. Sosok arwah Butini pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya setelah beliau bertemu dengan Saras beberapa waktu lalu. Saraswati berjanji akan membalaskan sakit hati ibu, Yat, ujar Butini yang saat itu berada di samping Mia, sambil terus membelai gadis kecil yang sangat lucu itu. Iya, Mak, kakak Saras juga udah nolongin Dayat, dan kakak Saras minta Dayat buat ikut kerja sama Kak Saras kalau urusan ini sudah selesai, balas Dayat yang terus menatap wajah ibunya penuh kerinduan itu. Emak ikut seneng dengernya, Yat. Emak percaya sama Saras, Yat. Dan emak juga percaya sama Dayat, balas arwah Butini sambil tersenyum ke arah Dayat. Mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya, Dayat pun merasa sangat senang sekali. Dia pun terus berusaha untuk menggali informasi tentang alur dari barang-barang terlarang yang ikut diedarkannya selama ini. Setelah mengetahui orang yang mengirimkan barang-barang haram tersebut, Dayat pun melakukan pengintaian ke tingkat yang lebih tinggi. Hingga akhirnya dia mengetahui asal-muasal dari barang haram tersebut. Pergudangan yang bersebelahan dengan dermaga itu kosong, Kak. Gak ada barang apapun di sana, ujar Dayat ketika menemui Saras di rumah Pak Dibroto. Asal-muasal barang itu ada di sebuah rumah mewah yang juga menjadi tempat tinggal Papi Jamal. Ibu Dayat yang memberikan semua informasi kepada Saraswati terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh Papi atau yang bernama asli Jamal itu. Entah memang sebuah takdir atau hanya kebetulan semata, malam itu sepulangnya Dayat dari rumah Pak Dibroto, di rumahnya Dayat telah ditunggu 4 orang dewasa, yang salah satunya adalah Bang Buluk. Karena tidak ingin dicurigai, Dayat pun bersikap biasa dan menyapa orang-orang yang sepertinya sudah lama berada di rumahnya malam itu. Gak usah pura-pura lu, ngapain lu ngikutin mobil kuning itu sampai ke pinggir kali, ujar Bang Buluk yang langsung mencekik leher Dayat. Lu jadi mata-mata siapa sekarang? Gua mampusin juga lu, imbu Bang Buluk sambil melepaskan cengkeraman di leher Dayat lalu memukul Dayat sekuat tenaga. Malam ini gua habisin semua yang lu punya, adik-adik lu bakalan gua bakar di rumah gubuk reot ini, ucap Bang Buluk dengan amarah yang membuncah. Beberapa pukulan dan tendangan pun mendarat telak ke wajah dan tubuh Dayat. Anak berusia 15 tahun yang dewasa sebelum waktunya itu tidak dapat melindungi dirinya dari hantaman Bang Buluk yang terus membabi buta. Lu jadi mata-matanya siapa? Jawab, tanya Bang Buluk sambil mengangkat tubuh Dayat. Apa lu mau lihat adik-adik lu mati dulu baru lu mau ngaku? Imbu Bang Buluk yang kembali mengancam Dayat.
Tapi tiba-tiba saja dari arah depan rumah Dayat terdengar suara yang menyela pertanyaan Bang Buluk tadi. Dan dari balik pohon palem besar yang berbaris rapi di depan rumah Dayat itu, muncullah Saraswati bersama seorang lelaki yang hendak menolong Dayat. Gua yang nyuruh Dayat buat ngelakuin itu semua, dan gua yang bertanggung jawab, seru Saraswati yang membuat Bang Buluk terkejut. Wah, ada perawan datang. Lumayan nih Pong, kita buat mainan, ucap Bang Buluk yang melepaskan tangannya dari tubuh Dayat. Wih, ada Wonder Woman kemalaman yang nolongin elu ya, ujar Bang Buluk sambil tertawa melihat Saras dan seorang pria mendekat ke arah rumah Dayat. Banyak ngomong lu, ujar Saras sambil mengarahkan tangan ke tubuh Bang Buluk. Entah ilmu apa yang dimiliki oleh perempuan muda bernama Saraswati itu, hingga dirinya dapat membuat Bang Buluk merintih kesakitan seperti orang yang sedang tercekik, walau dari jarak yang cukup jauh. Karena merasa mendapat lawan yang kuat, teman-teman Bang Buluk pun langsung menyerang Saraswati. Tapi serangan dari 3 pemuda sekaligus itu langsung dipatahkan oleh sosok pria yang datang bersama Saraswati. Perkelahian 3 melawan 1 pun terjadi di depan rumah Dayat. Walau terlihat tidak seimbang, tapi sosok pria asing yang datang bersama Saras itu dapat mengimbangi ketiga lawannya. Saras yang masih dalam posisinya mencekik Bang Buluk pun meminta Dayat untuk mengambil jimat yang ada di dalam saku celana milik Bang Buluk. Setelah mendapatkan apa yang menjadi pelindung dari Bang Buluk itu, Saras pun melepaskan tangannya dan bersama dengan itu Bang Buluk pun terjatuh sambil menghirup udara dengan serakahnya. Jangan dibunuh di sini Bu, kasihan Dayat, bisa-bisa dia dituduh jadi pelakunya, ucap Saras yang membuat Dayat dan Bang Buluk terkejut. Dan setelah Saras mengucapkan hal itu, tiba-tiba saja muncul sosok arwah Butini dari arah belakang tubuh Saras. Wajah pucat dari arwah Butini pun mengembarkan kemarahan yang besar dan sudah tertahan lama. Bawa tubuhnya pergi dari rumah ibu, habisin dia di tempat yang semestinya, ujar Saraswati yang membuat arwah Butini melayang menghampiri Bang Buluk. Tidak lama kemudian sosok arwah Butini pun menghilang dari pandangan mata Dayat. Dan bersamaan dengan itu, tubuh Bang Buluk pun jatuh terduduk dengan kedua mata yang sepenuhnya menghitam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bang Buluk lalu pergi meninggalkan rumah Dayat dan ketiga temannya yang masih terlibat pertarungan dengan seseorang yang datang bersama Saras tadi. Setelah tubuh Bang Buluk tidak terlihat, Saras pun lalu membantu temannya untuk menyudahi perkelahian 3 lawan 1 itu. Dan dengan kemampuan yang dimilikinya, Saras pun berhasil membuat ketiga teman Bang Buluk itu jatuh pingsan. Bantu ikat 3 orang ini ya, seru Saraswati yang langsung membuat Dayat berlari mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk mengikat ketiga orang pemuda tadi. Biar kita yang urus nanti, sekarang kakak izin buat nyembunyiin kroco-kroco ini di dalam rumah ya Yat, ujar Saras lagi. Iya kak, siap, atur aja gimana baiknya, balas Dayat sambil tersenyum. Untung kakak berdua datang, kalau enggak bisa jadi dendeng saya. Ini aja badan saya udah remek rasanya, imbu Dayat yang membuat Saras tersenyum. Oh ya Yat, kenalin, ini teman kakak, namanya Bang Tato, balas Saraswati yang disusul dengan uluran tangan dari Bang Toto. Malam ini 3 kroco itu gak akan bangun Yat, dia lagi mimpi indah sama teman-temannya, Ibu Saras menjelaskan. Nah, biangnya kroco tadi kabur kemana kak? Tanya Dayat yang merasa heran dengan dibiarkannya Bang Buluk pergi. Ibu kamu yang bawa tubuh orang itu pergi, biar ibu kamu menyelesaikan dendamnya, balas Saras yang terlihat lelah setelah mengeluarkan banyak energi dalam perkelahiannya tadi. Sekarang kita pamit pulang dulu ya Yat, besok pagi kita kesini lagi buat ngambil ketiga kroco itu, imbu Saras setelah Dayat dan Bang Tato selesai memasukkan dan mengikat ketiga orang yang merupakan teman dari Bang Buluk itu. Setelah Saraswati dan Bang Tato pergi, keadaan pun kembali tenang dan sunyi. Dan ketika Dayat hendak menyusul adik-adiknya untuk tidur, tiba-tiba saja arwah Butini datang dengan wajah yang berseri-seri. Yat, emak udah tenang Yat, orang-orang jahat itu udah emak bikin kapok selamanya, ujar sosok arwah Butini yang membuat Dayat merasa lega. Nitip adik-adik elu ya Yat, cuma elu doang yang bisa emak andelin Yat, ibu sosok arwah itu lagi. Iya mak, emak yang tenang ya di alam sana. Entar Dayat suruh ngaji dah mak, si Oji, Ita sama Mia biar bisa ngedoain emak. Dayat juga mau mak belajar ngaji biar bisa baca Quran.
Balas Dayat yang membuat sosok arwah Butini tersenyum dan perlahan mendekat ke arah Dayat. Dayat pun memeluk erat tubuh ibunya penuh haru, hingga tidak terasa air matanya jatuh membasahi kedua pipinya. Setelah itu, sosok arwah Butini pun berpamitan kepada Dayat, sambil menciumi kening ketiga adik Dayat. Setelah kepergian sosok arwah ibunya, Dayat merasa semua permasalahan yang dihadapinya telah usai dan dapat menjalankan kehidupannya dengan tenang dan baik. Tapi apa yang dipikirkan Dayat tidaklah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Permasalahan dalam hidupnya malah semakin besar dan bahkan sampai mengancam keselamatan adik-adiknya. Walau kematian Bang Buluk yang kala itu tubuhnya dibawa ke perlintasan kereta api oleh arwah Butini dianggap sebagai kelalaian korban kecelakaan yang menyebabkan kematian, tapi Papi Jamal ternyata mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Bang Buluk. Tubuh pemuda yang masih berusia sekitar 25 tahunan itu ditemukan hancur terseret lokomotif kereta api yang melintas di perlintasan kereta api di Bintaro Permai, dan dugaan Papi Jamal adalah Bang Buluk mati dengan tidak wajar. Atas dasar kematian Bang Buluk yang tidak wajar itulah, Papi Jamal meminta orang-orangnya untuk kembali mencari Dayat. Tapi Dayat yang kini sudah bersama Saraswati dan juga Bang Tato sudah berada di kelompok yang berseberangan dengan kelompok Papi Jamal. Setelah Saraswati dan Bang Tato yang juga dibantu oleh Dayat untuk menginterogasi ketiga orang yang sebelumnya telah dikalahkan Saras dan Bang Tato ketika mereka bertarung di kebun palem yang berada di depan rumah Dayat itu pun memberikan beberapa informasi berharga tentang bisnis-bisnis gelap Papi Jamal yang berkedok bisnis resmi. Pagi itu Dayat yang kembali didatangi Saras dan juga Bang Tato serta seseorang yang lebih tua dari keduanya dan biasa dipanggil dengan nama Mas Mudi itu mulai menginterogasi ketiga teman Bang Buluk. Tapi sebelum itu terjadi, Dayat pun membawa pergi ketiga adiknya dan menitipkannya ke rumah Bu Atin. Suasana tegang pun terasa menyelimuti rumah kecil yang kini ditempati Dayat dan ketiga adiknya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari Saras dan juga Bang Tato serta Mas Mudi yang tidak dijawab oleh ketiga orang teman dari Bang Buluk itu. Tapi disitulah Saraswati kembali menunjukkan kemampuannya. Hanya dengan tangan kosong saja, Saras membuat ketiga orang yang kedua tangan dan kakinya itu terikat erat merintih kesakitan. Saras mengangkat tangan kanannya yang perlahan-lahan keluar asap tipis dari telapak tangan yang terangkat itu, dan setelah tenaga dalamnya terkumpul, Saras pun lalu mencengkram erat pundak dari salah satu orang tersebut hingga orang itu mengerang kesakitan. "Gila, Kak Saras itu orang sakti ya Bang?" tanya Dayat kepada Bang Tato penuh keheranan. "Lo lihat aja ya, gue juga kadang-kadang takut sama dia, takut dicekik dari belakang aja," balas Bang Tato sambil berbisik dan tersenyum kepada Dayat. "Idih, ngeri banget Bang, gue jadi takut sama Kak Saras," balas Dayat yang membuat Bang Tato dan Mas Mudi tersenyum mendengar kelakar dari Dayat itu. "Kalian ini malah ngegibah, ini 3 orang, mau diapain?" tanya Saras dengan wajah kesal. "Buang aja Kak, ke kali Pesanggerahan, biar dimakan siluman buaya nih orang pada," saut Dayat yang membuat Bang Tato, Mas Budi dan juga Saraswati tersenyum. "Kita kan udah ngaku Mbak, lepasin kita dong, kita belum mau mati," jawab salah seorang dari ketiga orang yang kaki dan tangannya masih terikat itu. Tapi belum selesai dengan urusan ketiga orang yang merupakan anak buah Papi Jamal itu, Dayat, Saras, Bang Tato dan Mas Mudi dikagetkan dengan suara Bu Atin yang berteriak memanggil-manggil nama Dayat. Sambil terus berlari ke arah rumah Dayat, Bu Atin pun terlihat sangat panik saat itu. "Yat, adek lu Yat, adek lu," ujar Bu Atin dengan nafas tersegal-segal. "Kenapa Pok? Adik saya kenapa?" tanya Dayat yang dengan wajah seketika berubah cemas itu. "Adek lu dicomot orang Yat, buruan lu kejar orang itu," balas Bu Atin yang mulai menangis. "Dicomot? Siapa yang dicomot orang?" tanya Dayat yang merasa sangat penasaran. "Mia Yat, Mia digondol orang, dia lagi main sama si Ita di depan rumah, tahu-tahu ada 2 orang datang dan langsung nyomot si Mia," balas Bu Atin yang membuat Dayat berlari kencang ke arah rumah Bu Atin. Berharap masih bisa mengejar seseorang yang membawa adiknya itu, Dayat pun terus berlari hingga dia sampai di jalan besar setelah melewati gang yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya. Mas Mudi dan Bang Tato pun ikut berlari menyusul Dayat guna memantaunya mendapatkan adiknya kembali. Tapi semua yang dilakukan Dayat, Bang Tato dan Mas Mudi belum membuahkan hasil. Di jalan besar yang tidak jauh dengan tempat pembuangan sampah itu,
terlihat sunyi sepi dan tidak terlihat seorang pun di sana. Dengan penuh rasa khawatir dan rasa takut akan kehilangan adik bungsunya itu, Dayat pun kembali berlari pulang untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Bu Atin. "Jangan main-main sama papi, dia itu orang kejam, dia bisa tahu apa yang gak kita tahu," celetuk salah seorang dari 3 orang yang masih terikat erat itu. Karena merasa sangat kesal, Dayat pun menghampiri orang itu dan langsung melayangkan tinju ke arah wajahnya. Dayat yang emosinya tidak terbendung lagi kala itu baru berhenti menghajar orang yang seolah sedang mengejeknya itu ketika Mas Mudi dan Bang Tato memegangi tubuhnya. "Saya yakin orang ini pasti tahu di mana kita bisa menemukan adik Dayat, Ras," ucap Mas Mudi kepada Saraswati. "Ya sudah Mas, kalau begitu kita bawa saja 3 kroco ini ke markas. Saya yakin kelompok papi sudah tahu jika kelompok kita ada di belakang Dayat saat ini," balas Saras dengan penuh keyakinan. "Mana mungkin si Jamal bisa tahu, Kak? Kakak yakin yang nyulik adik saya itu orangnya si Jamal?" tanya Dayat yang merasa bingung dengan semua yang sedang dialaminya saat ini. "Selain licik, Jamal juga memiliki peliharaan-peliharaan makhluk-makhluk gaib yang selalu membantu bisnisnya, Yat. Memang sulit dijelaskan, tapi percaya sama kakak ya, kita pasti bisa nyelamatin Mia," balas Saras yang membuat Dayat terdiam dengan wajah kesal. Benar sekali apa yang lu bilang tadi. Papi punya banyak peliharaan jin dan orang sakti. Salah satunya Pak Deyono. Dia adalah orang sakti yang menjadi orang kepercayaan Papi Jamal. Dan gue yakin bocah yang udah diambil sama Papi udah jadi tumbalnya sekarang, ujar salah satu orang yang sedari tadi hanya tertunduk diam itu. "Tenang ya, kakak yakin Mia masih ada. Kakak masih bisa ngerasain kalau Mia masih hidup," balas Saras yang mencoba menenangkan Dayat. "Kakak tahu dari mana?" balas Dayat dengan suara pelan dan hampir menangis. "Kakak tahu Yat, kan kakak pernah main bareng sama Mia," ujar Saras menjelaskan. "Udah Yat, jadi orang laki kakak boleh cengeng," sambung Bang Tato yang langsung merangkul pundak Dayat dan mengajak Dayat keluar dari dalam rumahnya. "Saras punya kelebihan, dia itu kayak dukun. Dia juga punya jin yang kemana-mana ngikutin Saras, jadi percaya saja sama dia Yat. Soalnya emang dia tahu apa yang kagak kita tahu," bisik Bang Tato sesampainya mereka berdua di halaman rumah Dayat. "Sialan lu Bang, pakai ngatain gue dukun," celetuk Saras dari arah dalam rumahnya. "Tuh kan, dia tahu apa yang kita omongin barusan," bisik Bang Tato yang mulai membuat Dayat percaya. Setelah kembali berunding, akhirnya Saras, Bang Tato dan Mas Mudi sepakat untuk membawa ketiga orang teman Bang Buluk yang masih berada di rumah Dayat. Selain itu, Saras juga membawa serta Dayat yang sebelumnya sudah meminta kepada Bu Atin untuk menjaga Oji dan Ita. Dayat juga meminta kedua adiknya untuk tidak dulu bersekolah dan tidak bermain di luar rumah. Beruntungnya Bu Atin dan Bu Yati mengerti apa yang sedang dialami Dayat kala itu. Dayat yang mengatakan akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus penculikan Mia itu membuat Bu Atin lega dan berharap Mia dapat segera ditemukan. Sesampainya Saras, Bang Tato, Mas Mudi dan Dayat di sebuah rumah besar yang menjadi tempat Saras dan yang lainnya bekerja, Saras pun mendapat teguran keras dari seseorang yang bernama Mas Arga. Mas Arga terlihat sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Saras. Apalagi saat itu, dia datang dengan membawa 3 orang yang menjadi bawahan dari kelompok Papi Jamal. "Kamu cari masalah saja, Ras. Saat ini bisnis kita lagi redup, Ras. Banyak saingan kita yang level kecil. Nyalip kita sekarang. Kamu bukannya cari solusi, malah bawa masalah ke sini," ujar Mas Arga dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Tapi ketika Saras akan menanggapi apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Arga, tiba-tiba saja muncul seorang pemuda yang usianya sedikit di atas Saras dan terlihat sangat gagah dengan setelan jas hitam dengan dasi panjang berwarna merah. Orang itu bernama Alek, seorang pemuda yang digadang-gadang akan menjadi penerus bisnis yang dimiliki oleh orang tuanya kala itu. "Saya yang menyuruh Saras, gak? Kamu tenang aja, apa yang sedang dilakukan Saras saat ini semua di bawah kendali saya, dan Papa pun sudah menyetujuinya," ujar seorang pemuda yang biasa dipanggil Mas Alek itu. "Tapi kenapa kita harus mengganggu bisnis orang lain, Lek? Sementara orang itu gak pernah mengganggu kita," balas Arga dengan nada sedikit kesal. "Udah gak, kamu tenang aja. Kamu kerja sesuai koridor saja. Kerjakan tugas pokok dan fungsimu sebagai manajer operasional di perusahaan kecil kita ini. Untuk persoalan yang lain, biar saya yang handle," balas Mas Alek dengan gayanya yang tenang.
Oh ya Ras, dari beberapa orang pintar yang ada, siapa yang mau kamu minta untuk membantumu saat ini? Tanya Mas Alek yang membuat Dayat diam terpaku, memperhatikan apa yang terus disampaikan oleh bos muda tersebut. Tidak usah Lek, aku bisa urus masalah kecil ini, jawab Saras yang tidak kalah tenang dari Mas Alek. Itulah yang aku suka dari perempuan muda yang memiliki kesaktian tinggi sepertimu, balas Mas Alek sambil memberikan tepukan tangannya beberapa kali. Oke kalau begitu, selamat bekerja dan kita akan bertemu lagi ketika semua masalah ini sudah selesai. Ibu Mas Alek yang langsung pergi meninggalkan tempat mereka berkumpul. Setelah menyelesaikan perbincangan mereka, Saras pun mengajak Dayat dan Mas Mudi ke sebuah ruangan tempat di mana Saras melakukan meditasi. Dan di tempat itulah Dayat untuk kesekian kalinya harus mengalami kejadian aneh yang sebenarnya tidak ingin ditemuinya lagi. Kita ngapain nih kak? Ini tempat kok bikin bulu kuduk saya merinding dah, ujar Dayat sambil memperhatikan ruangan kosong yang hanya terdapat selembar tikar di sana. Kakak mau nyoba berkomunikasi sama Sukma ibu kamu Yat, karena kakak tahu Sukma ibu kamu belum pergi, jawab Saras yang membuat Dayat terkejut. Tapi kak, semalam emak bilang dia udah tenang dan dia udah mau kembali ke alamnya, balas Dayat menceritakan apa yang dialaminya semalam. Iya kakak tahu, tapi kematian ibu kamu belumlah 40 hari Yat. Dan karena kematian ibu kamu yang tidak wajar itu, maka sebelum 40 hari Sukmanya masih berada di sekitar rumahnya, balas Saras menjelaskan. Kamu siap mas? Tanya Saras kepada Mas Mudi yang sudah duduk bersila di samping Dayat yang berhadapan dengan Saras kala itu. Iya Ras, jawab Mas Mudi sambil menganggukkan kepalanya. Dayat yang hanya diam terpaku pun terus memperhatikan Saras dan Mas Mudi yang sudah memejamkan mata. Entah apa yang sedang dilakukan oleh keduanya kala itu, tapi tiba-tiba saja Dayat merasakan ruangan sejuk tempatnya berada kini menjadi terasa panas hingga dirinya mulai berkeringat. Semerbak harum bunga melati pun tercium dengan jelas oleh indera penciuman Dayat, dan Dayat pun kini percaya jika Saras mampu memanggil arwah ibunya untuk berkomunikasi dengannya. Apakah benar ini dengan Butini? Tanya Saras setelah membuka kedua matanya dan menatap ke arah Mas Mudi. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Mas Mudi terlihat hanya menganggukkan kepalanya. Apakah ibu tahu di mana keberadaan Mia saat ini? Tanya Saras lagi kepada Mas Mudi. Lagi-lagi Mas Mudi pun hanya menganggukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sepertinya buat Saras itu sudah cukup dan sangat membantunya kala itu. Tidak lama kemudian Saras dan Mas Mudi pun bangkit dari duduknya, lalu mengajak Dayat keluar dari dalam ruangan tempat Saraswati melakukan meditasinya. Wajah Mas Mudi yang biasanya dihiasi senyum dan terlihat kalem, saat itu sungguh terlihat berbeda. Wajahnya agak sedikit pucat dan terlihat terus menunduk ke arah bawah dengan tatapan mata kosong. Tidak lama kemudian Bang Tato pun berjalan keluar ruangan tempat Saras, Dayat, dan Mas Mudi berkumpul. Dan setelah itu terdengar suara klakson mobil dari arah depan yang seolah memberitahu jika mobil itu telah siap. Saras pun mengajak Dayat untuk mengikutinya. Sementara itu Mas Mudi dengan wajah tertunduk berjalan ke belakang Dayat hingga mereka sampai di depan mobil sedan hitam yang di dalamnya sudah terdapat Bang Tato yang siap mengemudikannya. Kirain kita mau naik mikrolet kak, seletuk Dayat yang membuat Saras dan Bang Tato tersenyum kecil. Mau perang naik angkot, belum sampai udah keok ya Dayat, balas Bang Tato yang langsung melajukan mobil sedan dengan AC yang terasa sejuk. Enak ya naik mobil sedan, baru ini kak saya naik sedan yang adem, mana joknya empuk banget lagi, ujar Dayat yang duduk di barisan bangku belakang bersama Mas Mudi. Muntah gak lu Yat? Ntar mabuk lagi naik sedan, biasanya naik bajai, seletuk Bang Tato yang membuat Dayat tertawa. Lah kagak lah bang, biar kata baru sekali naik mobil sedan, saya juga kagak norak-norak amat bang, balas Dayat sambil menatap ke arah luar. Belok kiri, setelah perempatan besar itu, ujar Mas Mudi dengan suara lirih dan tatapan mata kosong sambil menunjuk ke arah depan. Setelah memasuki sebuah komplek perumahan tua yang sangat sepi, Mas Mudi pun kembali menunjukkan tangannya ke sebuah rumah. Tatapan matanya terbuka sangat lebar dan wajahnya terlihat sangat marah ketika Bang Tato menghentikan mobilnya tidak jauh dari rumah tersebut. Ibu yakin Mia ada di rumah ini? Tanya Saras yang duduk di samping Bang Tato. Yakin,
Aku melihat seseorang membawa anakku masuk ke dalam rumah itu, tapi aku tidak bisa menolongnya karena ada dinding tebal yang tidak bisa aku tembus. Balas Mas Mudi dengan suara lirih dan terdengar menggeram itu. Baiklah Bu, serahkan urusan itu kepada kami. Kami berjanji akan menyelamatkan Mia dan terus menjaganya bersama Dayat, Oji, dan Ita. Balas Saras sambil membalikkan tubuhnya ke arah belakang. Sekarang Ibu boleh keluar dari dalam tubuh teman saya, supaya kami bisa segera bertindak. Tidak lama berselang, tubuh Mas Mudi pun terlihat melemah. Dayat yang duduk di samping Mas Mudi pun merasa panik dengan apa yang terjadi pada Mas Mudi kala itu. Lah Kak, ini Mas Mudi kenapa dah? Kok dia pingsan sih? Seru Dayat sambil memegangi tubuh Mas Mudi yang terasa sangat dingin sekali waktu itu. Gak apa-apa ya, sebentar lagi dia juga bangun. Balas Saraswati menjelaskan. Gimana Ras, apa kita langsung masuk saja? Tanya Bang Tato yang sepertinya sudah tidak sabar untuk beraksi. Jangan dulu Bang, selain memiliki pelindung gaib, rumah itu juga dijaga oleh dua sosok jin bertubuh besar. Jin-jin peliharaan Jamal, bukan jin sembarangan. Balas Saras yang langsung memejamkan kedua matanya. Dayat yang sudah merasa sangat lapar pun mulai gelisah dan ingin meminta izin kepada Bang Tato atau Saraswati untuk keluar dari dalam mobil yang terparkir di bawah sebuah pohon besar itu. Tapi Bang Tato langsung memberikan isyarat jika mereka tidak bisa beranjak pergi dari tempat itu. Saya lapar Bang, kebelet kencing juga nih. Balas Dayat kepada Bang Tato. Tahan dulu, kalau sekarang lu keluar dari dalam mobil ini, bisa-bisa lu mampus dicekek jin peliharaannya Jamal. Balas Bang Tato yang membuat Dayat terdiam sambil menelan ludahnya sendiri karena merasa sangat terkejut. Wah kapok dah saya kalau begini, mainannya jin, serem banget dah. Gerutu Dayat yang membuat Bang Tato dan Mas Mudi tersenyum mendengarnya. Kayaknya kedatangan kita emang udah mereka tunggu Bang. Masa iya? Itu jin langsung pada pergi, mereka nggak ngelakuin perlawanan. Seru Saraswati yang baru saja membuka kedua matanya. Ya kebetulan dong kalau begitu, ayo kita langsung masuk aja. Lagian si Dayat udah lapar no. Kali aja di dalam ada makanan. Balas Bang Tato. Jangan lupa pada pasang pelindung gaib ya. Jangan sampai kita mati konyol di dalam sana. Balas Saraswati yang langsung membuka pintu mobil sebelah kiri. Ayo Yat, kita cari makanan. Katanya lu lapar. Ajak Bang Tato yang membuat Dayat bimbang. Jin-jin yang ada di rumah itu emangnya udah pada pergi Bang? Tanya Dayat penasaran. Aman, tenang aja. Ada Saras. Balas Bang Tato yang juga mulai keluar dari dalam mobilnya. Layaknya sedang bertamu ke rumah seseorang, Saraswati, Bang Tato, dan Mas Mudi serta Dayat berjalan ke arah pintu pagar besar sebuah rumah tingkat yang berdiri tegak itu. Rumah yang diyakini Saras adalah tempat di mana Mia, adik dari Dayat itu berada, terlihat sangat sepi sekali di bagian luarnya. Dan ketika mereka berempat sampai di depan pagar, Dayat pun melompat karena terkejut ketika ada suara dari sebuah mikrofon yang tertanam di dinding pagar rumah mewah tersebut. Buset ya, setan! Seru Dayat yang baru saja mendengar suara seseorang yang meminta mereka masuk dari mikrofon yang berada di atas bel pintu rumah. Dasar Udik, Nora lu, itu bukan setan, tapi tembok itu tuh yang baru aja ngomong. Ujar Bang Tato yang membuat Dayat terheran-heran. Ada saja, rumah orang kaya mah pakai segala tembok bisa ngomong lagi. Balas Dayat yang langsung menyusul Saras. Bang Tato dan Mas Mudi masuk ke dalam. Setelah mereka membuka pintu pagar besar rumah tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja, Dayat kembali dibuat terkejut dan tubuhnya merasa gemetar ketika dari balik pintu rumah besar itu muncul dua orang bertubuh sedang sambil mengacungkan pistol ke arah Saraswati dan Bang Tato yang berada di barisan paling depan. Benar apa yang dikatakan Saras tadi, sepertinya kedatangan mereka memang sudah ditunggu, dan saat itu mereka sudah masuk ke dalam jebakan yang memang sudah dipersiapkan oleh kelompok Papi Jamal. Akhirnya, kalian datang juga. Biang keladi dari semua masalah kecil yang membuat saya khawatir belakangan ini. Ujar sosok pria parubaya, dengan tubuh gemuk dan setelan jas abu-abu yang membuat orang itu terlihat sangat berwibawa. Kedatangan saya ke sini cuma mau ngambil anak yang kalian culik. Kami tidak menginginkan hal lain. Balas Saraswati dengan tegas. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kematian orang kepercayaanku? Ujar sosok pria parubaya itu yang tidak lain adalah Papi Jamal. Karma. Yang bertanggung jawab adalah karma yang menghampirinya dan membalas perbuatan kejinya. Jawab Saras yang tidak kalah tegas. Baiklah kalau begitu.
Jadi karma kalian juga akan datang di rumah ini, ujar Papi Jamal yang langsung pergi meninggalkan Saras dan yang lainnya. Setelah itu kedua orang yang sebelumnya menodongkan pistol mereka ke arah Saras tadi kembali mengarahkan moncong senjata api yang ada di genggaman tangan mereka. Tapi hal itu sama sekali tidak membuat Saras gentar, dan dengan senyuman sinisnya Saras berkata seolah mengejek kedua orang yang sudah siap mengeksekusi mereka kala itu. Apa kalian yakin jika benda yang ada di tangan kalian itu dapat membunuh kami? Tanya Saraswati kepada kedua orang anak buah Papi Jamal. Seperti orang yang terkena hipnotis, kedua orang tersebut langsung melemparkan kedua senjata api yang mereka genggam tadi, dan setelah itu Saras pun menggerakkan kedua tangannya hingga membuat dua anak buah Papi Jamal tidak berdaya. Tidak lama kemudian Dayat pun berlari ke arah tangga rumah besar tersebut dan terus mencari keberadaan adiknya. Hal itu dilakukan Dayat setelah Dayat mendengar suara Pak Deyono yang mengatakan jika Mia berada di salah satu kamar yang ada di lantai 2 rumah itu. Bang Tato yang merasa khawatir dengan keadaan Dayat pun langsung berlari menyusul Dayat. Sementara itu Saraswati dan Mas Mudi berlari mengejar Papi Jamal yang tadi berjalan ke arah belakang rumahnya. "Wayat, lu nyari apaan? Di sini kagak ada nasi," tanya Bang Tato yang terus berlari mengejar Dayat ke arah atas. "Mia bang, adik saya ada di tempat ini," balas Dayat sambil berusaha untuk membuka pintu sebuah kamar yang ada di hadapannya. "Coba bang, di kamar yang itu," imbu Dayat sambil menunjuk sebuah kamar yang ada di sebelah tempat Bang Tato berada. Beberapa detik kemudian Bang Tato pun memanggil Dayat dan mengatakan jika ada anak perempuan tertidur pulas di kamar itu. Dayat yang merasa sangat senang pun langsung berlari ke arah kamar tempat Bang Tato berada. "Mati Yat," ujar Bang Tato yang membuat Dayat tersentak dan langsung menghampiri adiknya itu. "Mia, bangun Neng, bangun, ini abang datang nih," ujar Dayat yang mulai menangis sedih. "Alhamdulillah, Mia masih hidup bang," seru Dayat sambil memeluk tubuh Mia. "Maksud gua lampunya yang mati," balas Bang Tato sambil memencet saklar lampu kamar tempat mereka bertiga berada. "Suwe lu bang, bikin gua takut aja lu, gua kira adik gua yang mati," celetuk Dayat sambil terus saja menciumi kening adiknya. Tanpa ingin berlama-lama lagi, Bang Tato pun langsung mengajak Dayat untuk menyusul Saras dan Mas Mudi. Tapi sesampainya di bawah, keduanya malah sudah menunggu Dayat dan juga Bang Tato. "Gimana Yat? Mia baik-baik aja kan?" tanya Saras sambil terus memperhatikan Dayat yang menggendong adiknya. "Alhamdulillah Mia kagak kenapa-napa kak," balas Dayat yang merasa sangat senang sekali kala itu. "Lah, musuh kita kemana Ras? Masa cuma 2 orang itu sih?" tanya Bang Tato penasaran. "Dia kabur, tapi gue udah minta Nyi Lintang dan Nyi Arum buat ngejar kemana perginya Jamal," jawab Saras yang membuat Dayat heran hingga bertanya-tanya dalam hatinya tentang siapakah Nyi Lintang dan Nyi Wulan itu. Setelah mereka pergi meninggalkan rumah yang menjadi tempat singgah Papi Jamal, Saras pun meminta Bang Tato untuk ke rumah Dayat. Saat itu dia mengkhawatirkan kedua adik Dayat yang lainnya dan bermaksud membawa mereka ke rumah yang menjadi tempat Saras bekerja. Bang Tato dan Mas Mudi pun menyetujui ide dari Saras. Mereka pun langsung meluncur ke arah rumah Dayat yang berada di kawasan Pelbak. Setelah menjemput Oji dan Ita, Dayat yang ditemani Bang Tato pun bergegas kembali ke mobil yang terparkir lumayan jauh dari rumah Bu Atin berada. Tapi malam itu semua dalam kondisi aman dan tidak ada tanda-tanda musuh yang akan datang menyerang. "Kita mau kemana bang?" tanya Oji penasaran. "Kita nginep di rumah gedong yang ubunnya lebar-lebar Ci," balas Dayat yang membuat Bang Tato, Mas Mudi dan Saraswati tersenyum. "Kita mau ke rumah Kak Saras?" tanya Oji lagi yang duduk tepat di sebelah Dayat. "Iya, udah lu tidur dulu dah, ntar mabuk lagi, kagak ada yang bawa plastik nih," balas Dayat yang lagi-lagi mengundang tawa. Sesampainya Saras dan rombongannya di rumah yang ternyata juga digunakan menjadi kantor itu, Saras dan Mas Mudi serta Bang Tato pun langsung menyusul rencana untuk menyerang markas Papi Jamal. Tapi sebelum itu Saras pun menanyakan tentang suara Pak Yono yang hanya terdengar oleh Dayat ketika dia berada di rumah Papi Jamal tadi. "Kamu yakin itu suara Pak Yono Yat?" tanya Saras dengan wajah serius. "Iya kak, saya yakin banget," jawab Dayat singkat tapi penuh keyakinan. "Bukankah Pak Yono sedang terpasung oleh Teluk Gede Banyu? Tapi kenapa dia bisa melakukan hal itu?" gumam Saras dalam hatinya. Belum selesai Saras memikirkan hal itu, dia pun langsung bergegas menuju ke sebuah kamar tempat yang tadi dia gunakan untuk memanggil arwah Butini.
Dan tidak lama kemudian Saras pun kembali keluar dan memberitahukan kepada Bang Tato dan Mas Mudi tentang keberadaan Papi Jamal. "Bagaimana, Ras?" tanya Mas Mudi yang hampir jarang berbicara itu. "Nyi Lintang dan Cimulan telah mengetahui di mana tempat keberadaan Jamal. Sebaiknya malam ini kita tuntaskan, Mas," balas Saras yang membuat Bang Tato, Mas Mudi, dan Dayat tercengang mendengarnya. Setelah ketiganya berunding, mereka pun langsung bersiap untuk berangkat ke tempat di mana Papi Jamal berada. Saras, Bang Tato, dan Mas Mudi yang mengira Dayat sudah berada di dalam kamar bersama adik-adiknya, ternyata sudah berdiri menunggu ketiganya di samping mobil sedan yang tadi mereka gunakan. "Lah, lu mau kemana, Yat?" tanya Bang Tato yang sempat terkejut melihat Dayat tersenyum di samping mobilnya. "Mau ikut," jawab Dayat dengan tenang. "Kita mau pada tempur, Yat, bukan mau kondangan," balas Bang Tato yang membuat Dayat tertawa. "Ajak dong, saya kan mau lihat," balas Dayat yang kembali membuat Saras dan Mas Mudi tersenyum. "Bahaya, Yat, umur lu belum sampai, ntar aja gue ceritain. Udah sana masuk, jagain adik-adik lu." "Kayaknya kita aman di sini, Bang, apalagi di sini tempatnya lega. Terus terang banget lagi," saut Oji dari teras rumah besar tersebut. "No, adik saya aja ngerti," saut Dayat yang langsung membuka pintu belakang mobil sambil melambaikan tangannya ke arah Oji, Ita, dan Mia. "Buset ya, ini bocah, susah bener dah dibilanginnya," ujar Bang Tato sambil menggelengkan kepalanya. "Udah biarin, Bang, biar dia jaga mobil," saut Saras yang ingin segera pergi menuju ke tempat Papi Jamal berada. Sampai di sebuah tempat yang terdapat sebuah rumah yang banyak ditumbuhi pepohonan itu, Saras pun langsung keluar dari dalam mobil yang dia naiki. Saras yang terlihat sudah tidak sabar itu mulai menyerang makhluk-makhluk gaib yang menjaga rumah tempat Papi Jamal berada. Kedua tangan Saras yang menggenggam batu yang diambilnya di sekitar jalanan tempat mereka berhenti itu mulai terlihat memerah dan mengepulkan asap. Setelah itu Saras pun melemparkan batu yang ada di genggaman tangannya itu ke arah atas rumah tersebut. Hal aneh pun terjadi dan disaksikan sendiri oleh Dayat yang malam itu dibuat sangat kagum dengan kemampuan perempuan bernama Saraswati itu. Tidak hanya itu saja, Dayat yang masih berada di dalam mobil bersama Bang Tato kembali dibuat bingung ketika secara perlahan-lahan tubuh Saras menghilang dari pandangan matanya. Perlahan-lahan terlihat samar dan seperti tertutup asap putih lalu tidak terlihat lagi. "Gila, itu Kak Saras hilang, Bang?" tanya Dayat yang penuh kekaguman. "Lah, mata lu ngeliat apa tadi?" balas Bang Tato sambil tersenyum. "Gimana caranya itu orang bisa ngilang begitu? Sakti bener dah," seru Dayat yang dibuat terkagum-kagum dengan menghilangnya Saras dari pandangan matanya. "Udah, kagak usah heran begitu. Itu belum seberapa. Kan lu tahu, pas di rumah lu, Saras bisa nyekek orang dari jarak jauh," balas Bang Tato yang membuat ingatan Dayat kembali ke malam itu. "Iya, Bang. Nah, terus abang kagak bantuin Kak Saras?" tanya Dayat kepada Bang Tato. "Tugas gue nyupirin Saras sama Mas Mudi. Gue kagak punya ilmu-ilmu kayak mereka. Gue bukan orang sakti," balas Bang Tato sambil menurunkan kaca mobilnya dan mengeluarkan sebatang rokok dari saku bajunya. "Bang, ngerokok di luar aja yuk. Di luar aman kali, kagak ada setannya," ujar Dayat yang memang ingin juga ikut mengepulkan asap tembakau itu. "Anak kecil kagak boleh ngerokok, kagak baik buat kesehatan," balas Bang Tato tegas. "Lah, kagak gede kagak kecil, Bang, namanya rokok emang kagak baik buat kesehatan," seru Dayat membalas apa yang dikatakan oleh Bang Tato. "Bang, ceritain sedikitlah tentang Kak Sarah sama Mas Mudi," pinta Dayat yang memang sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kedua orang itu. "Saras itu perempuan sakti, yang kesaktiannya udah lu lihat sendiri tadi. Selain itu dia juga punya jin perewangan. Kagak cuma satu, tapi ada banyak. Dan jin-jin yang ngebantu dia itu adalah jin yang udah pernah dikalahin sama Saras, Yat," ujar Bang Tato yang sedikit mulai menceritakan siapakah sosok Saraswati yang sebenarnya. "Nah, kalau Mas Mudi punya kesaktian tapi nggak sesakti Saras. Dia itu ahli dalam memanipulasi pikiran orang. Kayak gendam gitu dah. Nah, tadi siang kan lu udah lihat sendiri. Kenapa orang-orang yang nodong kita tiba-tiba ngebuang pistolnya? Nah, itu salah satu kemampuan dari Mas Mudi. Selain itu Mas Mudi juga bisa jadi tempat mediasi. Jadi badannya dia itu bisa buat tempat makhluk gaib yang mau ditanya-tanyain sama Saras. Jadi boleh dibilang fisik Mas Mudi kuat, tapi yang lebih kuat sih pikiran dia yang bisa mempengaruhi pikiran orang lain," ibu Bang Tato yang menceritakan siapa Mas Mudi yang sebenarnya.
Entah apa yang sedang dilakukan oleh Saras dan juga Mas Mudi di dalam rumah yang menjadi tempat tinggal Papi Jamal itu. Tapi sebelum Bang Tato selesai menceritakan siapa Saras yang sebenarnya, Saras dan Mas Mudi tiba-tiba saja muncul dari samping mobil sedan yang mereka gunakan malam itu. "Pulang yuk," seru Saras dengan wajahnya yang terlihat senang malam itu. "Gimana Ras? Udah beres?" tanya Bang Tato yang membuat Dayat penasaran. "Udah Bang, semuanya aman. Dia sendirian di rumah itu. Cuma emang jin peliharaannya aja yang banyak banget," jawab Saras dengan santainya. Dalam perjalanan pulang, Saras pun kembali menceritakan apa yang terjadi pada Papi Jamal. Selain itu, Mas Mudi juga sedikit mengoreksi hasil pekerjaan Saras yang menurut dia terkesan kasar dan tidak mudah ditebak oleh lawan. "Dia kan orang jahat Mas, ngapain kita pakai cara-cara yang halus?" seru Saras menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Mudi. "Ya maksudku, kalau pas posisi kayak tadi, kita habisi saja langsung. Jadi kita nggak perlu menampakkan siapa kita yang sebenarnya. Kalau di rumah itu ada alat perekamnya gimana?" balas Mas Mudi menjelaskan. "Iya ya, bener juga Mas. Maaf deh, aku terlalu emosi soalnya," balas Saras lagi. "Tapi si Jamal udah koit kan?" tanya Bang Tato dari balik kemudi. "Ya udahlah, besok tinggal kita lihat aja beritanya di koran-koran," balas Saras menjawab pertanyaan dari Bang Tato. "Siapa yang nyekek si Jamal?" tanya Bang Tato lagi. "Kagak ada, dia mati dengan pisau yang ditusukannya ke bagian dada kirinya sendiri," balas Mas Mudi menceritakan. "Nah, kalau begitu Pak Deyono sekarang udah bebas dari telu itu dong Ras?" tanya Bang Tato lagi. "Kalau nggak salah sih, telu itu akan menghilang dari semua tubuh orang-orang yang sudah meminum air pemberian Jamal, termasuk Pak Deyono, karena Jamalnya kan udah mati." Setelah meninggalnya Papi Jamal, bisnis yang berada di bawah naungan sosok lelaki parubaya yang sangat misterius itu pun berakhir. Dayat dan ketiga adiknya pun dapat hidup tenang saat itu, dan Dayat pun akhirnya bekerja bersama Saras, Mas Mudi, dan juga Bang Tato untuk membantu bisnis yang dijalani oleh Alek. Karena dianggap ikut berjasa dalam hancurnya bisnis yang dikelola oleh kelompok Jamal, Dayat pun mendapatkan hadiah dari Alek dan Pak Gunawan berupa renovasi rumah yang berada di tengah kebun palem tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.